suka berdebat di dalam ruang-ruang ber-AC. Karena harus bertransformasi menjadi tipis kampung yang peduli kepada kampung halaman kita, Riau. Yang kita juga sudah punya tagline, raga rantau, ayo, raga rantau, pejuang-pejuang yang peka terhadap sosial tinggi, siap turun ke lapangan dan mempersembahkan seluruh ilmu kalian sebagai bentuk pengabdian kepada kampung halaman. Ingat kata-kata saya, mahasiswa harus menjadi sponsor of change atau spirit of change. Kalian adalah motor perubahan bagi Provinsi Riau dan bangsa ini. Keluarkan gagasan-gagasan besar kalian, keluarkan ide-ide berlian kalian. Jangan jadi pemuda yang penakut dan cari aman. Tepuk tangan dong. Jangan jadi pemuda yang penakut dan cari aman. Dalam hal akademis dan moral, saya serukan kepada kalian semua, jadilah pemberontak intelektual. Bukan pemberontak jalanan. Berontaklah terhadap ketidakadilan, berontaklah terhadap kemiskinan yang terus membelenggu rakyat kita di tengah-tengah limpah minyak bumi dan kelapa sawit. Berontaklah dengan menggunakan kotak, data, argumentasi ilmiah. Jadilah sebagai seorang motivator, bukan provokator. Provokator dan motivator ini bedanya tipis. Betul? Berontaklah dengan menggunakan otak, data, argumentasi ilmiah, riset dan solutif serta karakter Melayu yang beradab dan bermartabat. Saudara-saudara sekalian, cicik dan tuan-tuan, mari kita tetapkan buku Riau untuk Indonesia yang sedang kita susun ini. Buku ini menadahkan 3 fokus utama perjuangan kita. Bahasa Melayu sebagai ibu kandung bahasa Indonesia identitas, kekayaan sumber daya alam yang menjadi urat nadi fiskal nasional, dan kedaulatan Sultan Syarif Kasim atau Siakura yang menyumbangkan seluruh mahkota diuraih oleh Dato', serta kekayaan demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia merupakan jiwa raga kita. Namun dibalik melimpahnya ruhnya kontribusi Riau terhadap Republik, mulai dari bahasa nomor 1, minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, hingga tetesan air mata pahlawan kita hari ini dihadapkan pada seluruh ironi besar yang menyakitkan. Riau menyumbangkan begitu banyak untuk Indonesia, tetapi rakyat lokal dan masyarakat adat kita sering terpinggirkan. Dia Dinda Farhat yang membahas ini. Di tanahnya sendiri, hutan gambut kita terbakar, deforestasi menjajah-jela, dan ketimpangan sosial masih menjadi pemandangan nyata. Maka di atas mimbar dialog kebangsaan di gedung DPD RI yang bersejarah ini, kita layangkan pertanyaan kritis dan mendasar kepada para pengambil kebijakan. Lalu, apa bentuk komit nyata pemerintah pusat kepada Provinsi Riau? Ini kalau masuk TV ya? Saya populer juga seperti Bupati Siak. Apakah pusat hanya memandang Riau sebagai wilayah administrasi belaka, di mana kadang fiskal yang seimbang, nanti dibahas oleh Ibu Kamila, untuk membangun infrastruktur kita, di mana jaminan keberlanjutan hidup untuk anak-anak cucu kita yang hari ini menanggung beban ekologis akibat investasi besar-besaran. Maka dengan jawaban kami dari BMI, komitmen nyata yang kita tuntut bukan sekadar bagi-bagi remeh APBN. Komitmen nyata itu adalah pengakuan penuh atas kelentang sejarah dan kebudayaan kita melalui perjuangan daerah istimewa Riau. Pada beliau Dr. Surya DPD ini, saya selaku Ketua Umum tentunya seluruh jajaran menegaskan kembali, itu saya ulang. Saya selaku Ketua Umum dan seluruh jajaran menegaskan kembali dengan segenap jiwa dan raga kita, PMRI berdiri kokoh mendukung penuh, mengawal ketat dan memimpin barisan perjuangan daerah istimewa Riau. Tentu kita berjuang dengan elegan, sesuai dengan tata kelola kenegaraan dan hak-haknya. Bukan sekedar angan-angan kosong, ini adalah hak historis yang tertunda. Jika Yogyakarta bisa jadi istimewa dengan kesejarahannya, jika Aceh bisa istimewa dengan kekhasan syariat dan budayanya, maka demi Allah, demi tetesan minyak bumi yang menghidupkan Republik ini, demi bahasa Melayu yang menyatukan bangsa ini, demi pengembang Sultan Syarif Kasim, Riau amat sangat layak berpihak menjadi daerah istimewa. Kita suarakan kepada saudara-saudara kita yang diberi amanah oleh rakyat di DPD RI maupun DPD untuk terus berjuang dan mengawal perjuangan daerah D atau daerah istimewa Riau. Perjuangan ini adalah harga diri. Saya ulangi, perjuangan dir adalah harga diri dan tidak akan pernah mundur satu jengkal pun jika akan terus menutup pintu kebijakan nasional, menutup pintu nasional, merajut kekuatan para tokoh bangsa dan memastikan bahwa saudara suara keadilan di bumi Rancang Kuning dan didengar dan dikabulkan oleh negara yang kita cintai ini.
Dia telah memberikan segala untuk Indonesia, maka Indonesia harus memberikan keadilan yang setimpal untuk kemakmuran rakyat beliau. Mari kita jadikan dialog ini sebagai panggung untuk merumuskan ide-ide, gagasan dan aksi nyata demi masa depan beliau yang cemerlang dan bermartabat. Sebelum saya akhiri, dan sebagai penyulut pekat perjuangan kita, hari ini mari kita hayati baik-baik sastra adat warisan luhur kita tentang tepung tawar. Ini jatuh. Namun sebelum saya akhiri, kami mohon segala hormat Gubernur Riau Wakil Sekda untuk memberikan sambutan hangat kepada kita semua dan sekaligus membuka dialog kebangsaan hari ini. Tepung tawar, tepung sejati, tepung anak si Raja Pati. Tegakkan marwah di dalam hati, PMRI berjuang sampai mati. Pak Presiden tidak sering menyebut itu kan? Tepung tawar, tepung sejati, basuhlah muka, basuhlah kaki. Dialog hari ini memetik komitmen diri, Riau berdaulat, Indonesia jaya abadi. Dan terimalah dua buah pantun khusus untuk perayaan milad ketiga pada siang hari ini yang belum berkah ini. Ini pantun dari Sekjen. Pergi ke Siak membeli perang, pedang, singgah sebentar di pasar bawah, dapat oleh-oleh itu kan? 3 tahun PMRI sekarang makin kompak membawa marwah. Ini pantun dari Bu Karmila, Wakil Ketua Umum. Kain tenun berbenang sutra. Suaranya mana? Ini pantun Bu Kamila nih. Balik ini berkabar Bu Kamila. Saya ulangi nih. Kain tenun berbenang sutra. Itu insya Allah tenaga untuk melindunginya. Masih sesuatu biasa tidak? Karena saya tidak terpilih anggota DPR, ya tolong yang terpilih saja. Wakil Gubernur terpilih, DPR tidak terpilih. Kita mengambil. Kain tenun berbenang sutra, cantik dipakai Dara dan Nyonya. Dia hadir untuk Indonesia PMRI maju jaya selamanya. Junjung budaya mutiara bangsa, Riau berkah negeri bestari, lancang kuning lambang negeri, takkan layu hilang di bumi. Semoga kepada acara kita ini mendapat berkah masukan dalam. Terima kasih kepada seluruh undangan, narasumber, dan khususnya Pak Gubernur Riau, Datuk Sri Johan dari LAM, dan terima kasih khusus kepada DPD, khususnya Bang Abdul Hamid, Ibu Sekretari, Pak Mursyid, dan Bu Kamila jelas lah. Koordinator acara. Arif Eka yang telah memfasilitasi ini, dan tentu di bawah asuhan koordinator panitia milad adalah Bu Kamila, ketua panitia adalah Pak Munasir dan ini, dan Zubi dan kawan-kawan Rizky yang telah mempersiapkan ini sebaik-baiknya. Ini adalah merupakan bukti karya nyata kita dan tidak akan pernah hilang dari semua sejarah dan prosesnya. Demikian, terima kasih. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya teriak PMRI, melanggar di rantau, jiwa di Riau. PMRI, PMRI, PMRI. Terima kasih. Terima kasih kepada sambutannya Pak Ketua Umum PMRI. Baiklah, selanjutnya setelah ini kita akan melanjutkan penandatanganan MOU. Penandatanganan MOU ini bersama dengan PT Bumi Pul Lestari bukan hanya sekedar seremonial, melainkan sebuah komitmen bersama untuk membangun sinergi, memperkuat kolaborasi, dan tentunya nanti akan membuat buku dengan tema Riau untuk Indonesia. Mohon izin kami undang juga Bapak Perwakil dari Gubernur Riau, Bapak Dr. Haji Sarijal Abdi untuk membersamai penandatanganan MOU hari ini. Begitu juga Pak Sekjen. Selanjutnya juga kami undang Ibu Kamila Sari juga hadir untuk penandatanganan MOU pada hari ini.
Alhamdulillah kita secara dialog Indonesia juga saya pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pergi ke pekan membeli belati berkilau juga berkilau. Hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita sambut perwakilan Gubernur Riau. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan Gubernur Riau Bapak Dr. Haji Syahrial Abdi APMS. Kami persilakan. Umput tahu nggak? Masih ada yang tahu kan? Pancing udang naik perahu. Kita berpancing banyak kumpul. Karena kita berkumpul pulang Melayu, saya mulai cakap dengan Pak. Kan di mana? Kerokan hilir dan bagaimana? Siapa yang dibacakan hari malam bermula kata dengan Bismillah, dilanjut dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati anggota sebagai orang yang berhaji, juga ada anggota PJI, Ibu Rosa, kita sehari ke sekolah ini, kemudian ada Pak Hamid, Bu Salitri, dan Pak Rifika yang sedang berjalan. Kemudian bersama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, sekaligus Gubernur LKA Lang Riau, Raja Majulah Yusuf, yang tadi juga sudah kita sampaikan. Juga ada perwakilan Lang Jambi, kemudian dari Bakal itu juga Getri. Terima kasih teman-teman. Kemudian sebelum hajat ada Gusti Effendi beserta Sekjen TNI Ratu Penasir Madam. Kemudian narasumber dari yang bilang ada Bapak Haji Farhat Abbas, kemudian Pak Fika Salam ya, beberapa. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang mungkin bergelar, mungkin kami sebut gelarnya, nama kami tak panggil namanya satu persatu. Semua yang istimewa hari ini diundang karena memang beliau istimewa. Yang kami banggakan, saya didampingi oleh Kepala Hukum ya, kemudian dari PT Taman Mini ada yang anjungan. Kemudian saya ada perwakilan dari Bank Riau Sekri Syariah. Kemudian adik-adik mahasiswa tentunya dari Jakarta, Bogor dan sekitarnya yang tentunya menjadi kebanggaan kita bersama. Akhirnya seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, cendekiawan, profesional, serta para sesepuh beliau yang hadir pada kesempatan ini. Tentunya sebelum kami lanjutkan, kami izinkan menyampaikan salam hormat, salam maaf, sekaligus salam sayang dari Bapak Presiden beliau untuk kita semua. Sebenarnya beliau hadir pada hari ini, tapi karena ada kegiatan lain yang bersamaan, kepada kami diperintahkan untuk menghadiri kegiatan hari ini.
kebetulan saya sudah 1 minggu di Jakarta. Jadi dari hari Senin yang lalu, Senin, Selasa, Rabu, saya mengikuti karena kita dijadikan istimewanya Riau. Kami diajak untuk mendiskusikan terkait dengan semua potensi, kemudian reformulasi perhitungan dana bagi hasil kembali ya, baik untuk kelapa sawit maupun komunitas lainnya. Karena memang ada beberapa permasalahan unik di Riau. Contohnya meranti. Meranti itu pertanyaannya kenapa tidak dapat dana bagi hasil? Karena ternyata ada masalah di statement tanpa batas. Layaknya kabupaten, utara berbatas dengan kabupaten A, selatan kabupaten B, timur kabupaten C, barat kabupaten D. Tapi Meranti itu dibuat batasnya semuanya laut. Batas semuanya laut. Jadi sehingga ada nomenklatur di dana bagi hasil itu daerah penghasil, daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil itu ada persentasenya. Makanya diuntukkan rumah membuat batasnya semuanya tidak melakukan itu dengan lokalis, semuanya penghasil jadi dapat persentase. Jadi ada begitu dana bagi hasil dari Indonesia. Alhamdulillah kemarin dalam 2 hari kita diskusi itu. Dia nyambung kemarin hari Kamis seharian saya beserta istri di gedung KPK. Penting apa ini? Karena memang sebenarnya pelatihan itu untuk seluruh wakil gubernur beserta istri di Indonesia. Jadi diberikan pelatihan namanya Paku Integritas. Karena Komisi Riau Gubernur memerintahkan kami beserta istri untuk menghadiri. Lumayan sampai dikasih menteri, kemudian dipertontonkan dan diperlihatkan lorong-lorong sempit di sana, mana itu ruang perkondisian, mana itu ruang isolasi, ruang 2x3 yang ada segala macam itu yang sepertinya kita masuk di situ selalu panca indera kita merasakan, mulai merasakan udaranya, mulai akhirnya mata kita melihat sesuatu bahkan kulit kita pun menjadi bulu-bulu menjadi berdiri, tapi itu mengenai pembelajaran itu. Dan kali ini kebetulan ini memang belum boleh pulang ya Pak, jadi disambung hari ini untuk bersama Bapak Ibu semua. Tentunya kita doakan pemimpin-pemimpin kita sehat walafiat, beliau dengan bijaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, sejatinya kita ini jalan kebangsaan butuh lebih lama yang misalnya kita. Saya juga karena ini dialog, saya ingin menyampaikan materi tentang beliau dengan data yang valid supaya punya bahan untuk dihajar, punya bahan untuk diangkat dan diskusikan. Mungkin sekaligus saya akan coba sampaikan nanti untuk memperkaya materi diskusi. Kenapa tadi disinggung oleh Bang Rusdi, kenapa Riau istimewa, Datuk Marjohan juga istimewa Riau. Cuma menurut saya dialognya Riau untuk Indonesia. Maunya Riau istimewa untuk Indonesia. Kalau Riau Indonesia semuanya tekniknya itu. Riau istimewa kita sudah mendiklarasikan menetapkannya sebagai Indonesia. Tidak betul dia istimewa untuk Indonesia. Terlepas diskusi atau tidak, tapi kita sudah mendiklarasikan. Wajar ketika kata-kata yang disajikan, itulah keistimewaan Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah SWT, salam kepada kita. Ketika tema yang diangkat adalah Riau untuk Indonesia, maka sesungguhnya yang sedang kita bicarakan bukan hanya kondisi Riau hari ini, melainkan bagaimana Riau mempersiapkan diri menghadapi perubahan dunia, mengambil peluang pembangunan nasional serta memastikan generasi mudanya menjadi bagian dari pelaku utama Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu dan adik-adik yang kami hormati, Indonesia, dunia sedang mengalami perubahan besar, persaingan geopolitik semakin dinamis, perang dagang antar negara mempengaruhi rantai pasok global. Saat ini dunia sedang mencari 5 hal besar. Dunia mencari 5 hal besar hari ini. Pertama, energi baru dan energi berkelanjutan. Kedua, ketahanan pangan. Ketiga, bahan baku industri hijau. Keempat, pusat logistik dan rantai pasok global. Kelima, talenta digital dan inovasi teknologi. Pertanyaannya, dari kelima yang dicari dunia hari ini, ada nggak Riau? Ada. Tidak semua daerah, tidak semua apalagi negara memiliki
tadi yang ada di Riau. Kalau dilihat di layar, kelihatan ya. Energi baru yang saya katakan itu ada. Pada saat yang sama, jumlah penduduk dunia diperkirakan sekitar 9,5 miliar jiwa pada tahun 2045. Artinya kebutuhan terhadap pangan, energi, logistik, dan berbagai produk industri akan terus meningkat. Pertanyaannya, apakah Riau memiliki sesuatu yang sedang dicari dunia? Memiliki. Semua ada di Riau. Riau istimewa. Riau merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2026, nilai perekonomian Riau mencatatkan sekitar 317,14 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,89%. Riau berkontribusi 5,14% terhadap perekonomian nasional serta menjadi provinsi dengan PDB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa Riau bukan sekedar bagian dari pembangunan nasional, tapi Riau adalah salah satu motor penggeraknya. Jadi kita agak turun memang sebelum kita nomor 5 Pak. Jadi agak turun sedikit karena memang ada volatile kemarin di sawit. Karena 1,8 juta hektar sawit kita itu ada di kawasan hutan. Jadi ketika Satgas PKH bergerak kemarin, ada dampak karena memang produksi CPO kita yang biasanya mencapai 12 juta ton per tahun turun kemarin di 9 juta ton, bahkan terakhir kemarin 7 ton karena memang ada tata kelola yang sedang diperbaiki. Sehingga kemarin kalau dengar dengan keluarnya PP24 kemarin harga langsung turun hampir 5.000. Kemudian intervensi dari kemarin, alhamdulillah kita bisa jaga kestabilan kemarin di 3.500. Jadi sudah naik lagi. Jadi dia tuh nggak masalah dia selama masih di atas 3.000. Baik. Struktur ekonomi Riau juga terus mengalami transformasi. Industri pengolahan telah menjadi kontributor terbesar perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 29%. Wilayah bagus ya? Sana ya? Jadi bisa lihat itu. Kemudian arah dorong yang terus kita percepat, dunia membutuhkan bioindustri. Riau memiliki modal besar. Bapak Ibu yang berbahagia, Riau memiliki 3,8 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Ini data tahun 2019. Kalau existingnya kita di 4,2 juta hari ini. Sudah 4,2 juta. Tapi Kemenkan masih pakai data 2019 ya. Karena memang ada risiko penggunaan data 4,2 juta hektar. 422.000 hektar perkebunan kelapa. Kemudian 500.000 hektar perkebunan karet. Pertanyaan kedua, komoditas yang pertama kelapa sawit dan kelapa itu tidak terluas di Indonesia. Kelapa sawit 20% di Indonesia. Itu kita. Artinya kalau 20% Indonesia, sementara Indonesia perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, maka kita sebenarnya tinggal itu perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Selanjutnya, kelapa. Alhamdulillah, kebetulan ini karena mantan kadis perkebunan juga, jadi paham ini Bapak Ibu sekalian. Maka siapa yang dari Inhil? Banyak ya, masuk banyak dari Inhil. Bang, itu potensi kelapa kita kalau kita berhasil replanting yang selama ini kita pernah lakukan. Jadi kelapa kedua 50 tahun dan segala macamnya terbiarkan. Bahkan konversi lahan dan kelapa ke kelapa sawit itu masih. Nah, Inhil masih mempertahankan itu. Ada dua hal. Pertama, kita tidak pernah replanting. Yang kedua, itu intrusi air laut, abrasi terhadap kelapa. Alhamdulillah kemarin proposal kita sudah langsung kita sampaikan ke Menteri Pertanian dan sudah gol dan sudah wujud. Dari 89.000 hektar tanaman kuasa kelapa itu, alhamdulillah 43.000 sudah disetujui dan 27.000 sudah ditenderkan hari ini, sehingga penangkap Riau untuk bibit kelapa hari ini sudah kehabisan bibit untuk penanam kelapa. Nilai proyeknya lebih kurang 998 miliar untuk Inhil, Meranti, dan Pelalawan. Kemudian, alhamdulillah kita sudah masuk dalam proyek strategi nasional untuk pabrik hilirisasi yang insya Allah akan menyerap nanti 22.000 tenaga kerja. Kalau kita setara dengan Pulau Sambu hari ini itu dari Kementerian Pertanian melalui dana utara. Mudah-mudahan spotnya kemarin ada di Inhil, dua ada di kota. Itu mudah-mudahan ekonomi daerah yang lebih baik, programnya bisa tetap berjalan. Selanjutnya data ekspor kita menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Riau mulai bergerak ke arah hilirisasi. Ekspor bahan kimia organik tumbuh sekitar 73,09%, bahan produk kimia tumbuh sekitar 60,27%, ekspor lemak dan minyak hewani maupun nabati meningkat sekitar 48,95%. Ibu-ibu di sini saya lihat pincong-pincong, pakai skincare apa?
sama saya. Hari ini dari Indonesia jangan-jangan ini pakai kasus bijinya kali ya. Kalian vitamin E, kalian vitamin A. Karena memang bahan dasar untuk kosmetik itu, bahan dasar untuk membuat coklat. Bapak Ibu pergi ke Belgia, keliling dunia, nggak tahunya bahan dasar coklatnya dari dari kebunnya. Kamu siapa Pak? Dari kebunnya siapa ya? Saya kemarin di dokter di Jogja. Itu mengajak tanya sama. Dia cium kosmetik, bukan klinik, beberapa karena bahannya tahu dari mana. Dari dia. Makanya dia mau kasih dia lebih murah, jadi bahannya. Dulu fungsi ini, maaf, bapak, fungsi digantikan oleh ekstrak sawit tadi itu. Dulu fungsi dipakai dengan minyak labi. Jadi semua fungsi itu sekarang sudah digantikan. Makanya dia punya nilai yang hari ini diburu untuk oil chemical. Jadi bahan baku kalau tadi kebutuhan dunia dari pangan, ketahanan energi, semuanya ada untuk komoditas satu saja, sawit. Energi baru terbarukan, biodiesel, biofuel dan segala macam yang after hari ini sudah bisa dari minyak sawit. Ketahanan energi mandatori biodiesel akan ke 50% bahkan ke 100%. Makanya Pak Prabowo tidak khawatir ya Pak. Karena kalau memang DMO-nya bisa dari komunitas tadi itu diolah di dalam di kita, semua ini itulah yang secara curang mungkin dikatakan oleh Menteri Keuangan, underpricing, invoicing, semua itu adalah praktek yang terjadi di dua komunitas yang kita kaya. Jadi ekspornya keluar tata niaganya tidak melalui mekanisme yang wajar, seolah dijual kepada, hanya beginilah, kita punya teman di luar negeri, kita jual ke dia dengan harga untuk menghindari pajak, tapi kemudian dia menjual ke pasar dunianya dengan harga yang sudah lepas dari pajak. Itu ya beban yang kita tanggung selama ini. Itu pun kita masih berkontribusi besar untuk Indonesia. Makanya dalam bagi hasil itu kita bilang, hitungannya meleset terus itu, nggak pernah logik gitu. Kita menghasilkan contoh Bapak Ibu sekalian, kita dapat dana bagi hasil sawit 8,6 miliar kemarin untuk Provinsi Riau. Akumulasi untuk kabupaten itu hampir 300 miliar lebih. Pertama kali di daerah sawit pasca berlakunya undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian turun setengahnya tahun 2023, 2024 turun setengah dari tahun 2023. Hari ini tinggal 23 miliar di tahun 2024. Pertanyaannya apa kenapa sawit kita minus? Luasnya bertambah gitu. Artinya produksi pabrik kelapa sawit hari ini sudah 287 unit. Ini kemana? Ini potensialosis yang sebenarnya harus kita gali. Pertanyaannya, apakah adik-adik yang menguasai akuntansi, yang menguasai perhitungan, menguasai kriminal, segala macam yang bisa menelaah ini, bisa menemukan potensi losis ini? Ini mungkin yang di depan kita. Selanjutnya, jadi saya khawatir kenapa kayak gini, saya khawatir ini tidak ada yang oke, untuk investasi, indikator penting yang menunjukkan kepercayaan terhadap masa depan suatu daerah. Riau tahun 2005 investasi Provinsi Riau mencapai 95,28 triliun. Kemudian target tahun sebesar 72,5 triliun peringkat 1 Sumatera dan 9 nasional. Investasi tersebut mengalir ke sektor industri, pengolahan, perkebunan, energi, perdagangan, sebagai sektor produktif lainnya. Ini satu masalah lagi. Pertanyaannya, dari investasi yang ada di Riau hari ini, seberapa pemainnya orang Riau? Seberapa pemainnya putra putri Riau? Seberapa keberpihakan kita untuk memberikan kemudahan usaha kepada orang Riau? Atau pengusaha-pengusaha yang mau ber-MOU dengan Riau paling tidaknya. Artinya jangan lupa itu saja. Paling tidaknya kita menjadi bagian dari rantai baik supply chain dan segala macamnya. Paling tidaknya dari siklus itu kita ada di sana. Entah peran apapun, hanya mitra atau apa segala macamnya, mungkin kita bisa ada di sana. Tapi bahagia, saya rasa harus lebih cepat ya. Atau mungkin lebih mudah, saya akan dekat. Bapak Ibu, ini saya tampilkan 3 pengembangan wilayah di Riau. 3 pengembangan wilayah ini kita sebut dengan arah pengembangan bernilai.
Ya, jadi ini menggambarkan bahwa kalau dulu Bapak Ibu mungkin kenal dari istilah Pekan Sikawan, Pekan Baru, Kampar, Siap, Pelawak, kemudian Dumai, Rohil, Bekalis, ya, Diolis. Tapi dipetakan kemarin kawasan-kawasan berulang itu ada yang tertinggal, Pak. Berarti tak ada kawan ya. Nah makanya ini kita ubah konsepnya. Jadi yang Pekan Sikawan kita jadi dengan pilar Meranti. Pekan Baru, Siak, Pelawak, apa lagi? Meranti, enggak, yang tadi Pekan Sikawan. Masuk Meranti, jadi dalam koridor tengah. Pengembangan khususnya kita bagi lagi. Pekanbaru kita arahkan sebagai pusat jasa, pendidikan, kesehatan, inovasi, dan ekonomi digital. Dumai kita siapkan sebagai pusat industri, energi, petrokimia, pelabuhan, logistik internasional. Kemudian Siak Pelawak kita dorong sebagai pusat hilirisasi sawit, biomas, dan kawasan industri. Kemudian lagi di hilir kita siapkan sebagai pusat agro industri kelapa yang memiliki daya saing global. Wilayah pesisir dan kepulauan kita arahkan sebagai pusat ekonomi maritim, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki peran yang jelas dalam mewujudkan masa depan beliau. Jadi tidak sendiri-sendiri lagi, Pak. Kita ajak sama-sama. Jadi kalau kita membangun jalan misalnya untuk akses ini, maka kita berpikirnya tidak lagi kabupaten A, kabupaten B, tapi ini lintas kabupaten sampai ke akses pelabuhan. Jadi 3 kawasan yang kita beri, termasuk Kuansing tinggal selama ini. Makanya kita beri gasing. Jadi lagi di Hulu, lagi di Hilir, dan Kuantan sini, satu koridor. Jadi tadi pilar Meranti satu koridor, kemudian Bernilai, Bekalis, kemudian Rohil segala macam itu satu koridor. Kenapa? Karena kita hubnya Sumatera. Kalau kita lihat dulu NP3NI zamannya Pak SBY ya, Pak Taraga saya Gagas, kemudian zaman Jokowi. Nah, kemudian masing-masing punya fokus. Ada fokusnya, contoh misalnya pembangunan listrik. Maka Sumatera Backbone itu hubnya ada di Riau. Kalau Pak Gubernur waktu zamannya Pak Rahman, saya Kadis Pertambangan, itu kami memindahkan pusat pengaturan berupa Sumatera dari Sumatera Barat ke Riau. Jadi kalau lihat di jalan dekat Nangka Ujung itu ada bangunan biru di belakang SKA itu pusat Sumatera. P3 dari Sumatera yang dulunya di Subang, sekarang kita pindah ke Riau. Dulu kita defisit listrik, hari ini kita rasio listrik kita memadai. Kenapa? Karena kita yang mau tanggapi matikan, Aceh matikan, kecuali yang blackout kemarin ya. Blackout kemarin itu berarti dari kita. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya kita menjadikan Riau sebagai hub. Jadi Sumatera Backbone untuk kelistrikan, kemudian kereta apian juga Sumatera. Jadi kalau Bapak Ibu masing-masing perencanaan mungkin Bapak dari BRIN mungkin tahu ya cara koridor itu. Kemudian tol juga kan simpulnya ada di kita hari ini. Itu akan dihubungkan nanti tinggal Rengat Cari itu juga sudah gitu. Saya kemarin terlambat, ada sedikit miss, lari duitnya ke sini kalau itu sebenarnya untuk penyelesaian itu karena kita terlambat. Makanya kemarin sudah kami panggil beberapa langkah untuk percepat ini, insya Allah tidak lagi mana-mana kita bisa selesaikan alokasi untuk ini. Jadi besok kalau Bapak Ibu mungkin di Jakarta hari ini itu saya lihat kayak Jumat Sabtu Minggu itu berat BG gitu ya. Karena itu sudah tersambung tol gitu ya. Nah kalau disambung tol itu kita hanya beberapa jam saja. Nanti BM kayaknya banyak juga berseliweran ke Jakarta. Bapak Ibu berbahagia, tentunya saya coba ringkas lagi. Kita harus jujur terhadap tantangan potensi yang besar. Tidak berarti tanpa tantangan kita masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah. Pertama, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan. Bagi salah satu, lagi terima kasih PNRI yang bidangnya, kemudian bergagas untuk menciptakan dokter-dokter. Ya, seperti yang dulu Bang Riau Pak itu komitmennya 10 dokter setahun zaman Pak Iwan Yusari. Sudah berapa dokter hari ini? Jadi BMD itu. Jadi saya tidak posisikan karena memang kita di Jumat dan ada pembicara-pembicara kita nanti yang lebih kompeten. Tentunya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, saya langsung ke inti tadi. Hari ini Riau menyiapkan 62 miliar untuk beasiswa untuk 3.644 mahasiswa, dibantu dari penciptaan 1.000 dokter. Hari ini kita mengakses tidak hanya APBD, kita kolaborasi, kita kejar DPDP sebagai 20% penghasil sawit tadi. Kami minta alokasi beasiswa dari PDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan itu. Kami sudah Pak,
Pokoknya berapa besar kuota BPDP untuk beasiswa, 20%-nya harus Riau. Alhamdulillah. Tahun 2024 lalu kita dapat 800 dari kuota harga 3.000. Hari ini kemarin 2024 dari kuota 4.000 kita dapat 1.341. Tahun ini naik lagi 5.000, kita minimal 1.500 harus akses. Gratis kuliahnya, gratis biaya hidupnya, gratis semuanya kalau BPDP. Makanya visi gubernur mewujudkan satu rumah satu sarjana di Riau itu tidak hanya kita capai dengan TBD hari ini, tapi dengan kolaborasi kita bersama dengan stakeholder yang ada, dengan BUMN yang sekitar kita, dengan PNI tentunya tadi dengan upaya dan ikhtiarnya kita sama-sama toh itu masyarakat Riau di Indonesia. Saya melihat semangat raga dan tahu jiwa Riau bukan sekedar slogan, tapi modal sosial yang sangat besar untuk membangun daerah. Dari forum ini kami berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, investor, diaspora, dan generasi muda. Dan kami berharap lahir gagasan-gagasan baru, lahir riset dan inovasi, lahir peluang investasi baru, lahir mentor-mentor bagi generasi muda kita, dan lahir jejaring yang mampu mempercepat kemajuan Provinsi Riau. Kepada generasi muda kita, saya ingin menitipkan satu pesan. Jangan hanya mewarisi potensi, ambil peran untuk mengelolanya. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dialog kebangsaan Riau istimewa untuk Indonesia oleh PNI dengan resmi kami buka. Dari ini kapal berlayar membawa hasil ke seluruh benua. Potensi Riau terbentang lebar. Saatnya talenta muda membawa semakin berjaya. Dari rantau membawa pengalaman, pulang membawa ilmu dan cerita. Terima kasih PNRI telah menghimpun kebersamaan, menyatukan pikiran untuk Riau tercinta. Berpacu jalur kita akan kuatkan, jalur dipacu laju memukau. Hari ini kita dialog kebangsaan akan berkontribusi untuk Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Melayu mengajarkan bahwa musyawarah adalah jalan menuju hikmah. Laksana sungai yang menghimpun anak-anak air dari berbagai penjuru. Demikian pula dialog menghimpun gagasan untuk melahirkan kebijaksanaan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyelami berbagai pandangan, pemikiran, dan gagasan mengenai kontribusi Riau bagi Indonesia. Sebelum kita lanjutkan dialog kebangsaan, saya mau tes dulu semangat kita pada hari ini. Jika saya ucapkan PMRI, jawabnya raga di rantau, jiwa di dan kembali raga di rantau, jiwa di oke. PMRI, PMRI, PMRI. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebagaimana dengan tema pada hari ini ialah Riau untuk Indonesia. Mudah-mudahan ada banyak perspektif yang akan muncul pada hari ini. Langsung saja kita panggil moderator yang sangat luar biasa, yaitu Kakanda Rahmat Rahadian SIP yang akan memoderatori acara pada hari ini. Kepada Kakanda Rahmat kami persilakan. Pasang panjang lambang budaya, Melayu bertuah sepanjang masa. Riau untuk Indonesia tema yang mulia, merajut persatuan, membangun bangsa. Tegak tanjak pesana kemuliaan budaya, warisan Melayu penuh pesona. Selamat datang hadirin yang berbahagia dalam dialog kebangsaan Riau istimewa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Riau yang diwakili Sekda Riau, Bapak Dr. Haji Sahrial Abdi, APMSI. Yang kami hormati Ketua MKA Riau, Bapak Datuk Sri Haji Raja Mahdi Johan Yusuf, anggota DPD dan DPR RI yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Ketua Umum PMRI Bapak Dr. Haji Rusli Effendi SPDI SEMSI, Sekjen PMRI Bapak Dr. Haji Munasir Mahadab SEMM, para narasumber yang kami muliakan, para pemuka adat, para tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, pemuda, tamu undangan, dan seluruh peserta dialog kebangsaan yang berbahagia.
mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena juga mengingat waktu. Alhamdulillah, lintas generasi telah hadir membersamai di majelis yang terhormat di pagi hari ini. Dari daerah juga ada perwakilan hadir, dari Jambi, Babel, Aceh, Jogja, dan lain sebagainya. Insya Allah, semua gerak dan langkah ini atas izin dan ridho Allah. Kita berkumpul dalam kegiatan dialog kebangsaan dengan tema Riau Istimewa untuk Indonesia. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan sebuah refleksi bahwa Riau memiliki sejarah panjang, kekayaan budaya Melayu, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan nilai kearifan lokal yang dapat menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Melalui forum ini, kita ingin memperkuat semangat kebangsaan, mempererat silaturahmi, serta menggali gagasan dan pemikiran positif tentang bagaimana generasi muda dan masyarakat Riau pada umumnya dapat mengambil peran strategis dalam membangun Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Untuk itu, marilah kita mengikuti dialog ini dengan penuh semangat, keterbukaan pikiran, dan semangat kolaborasi demi kemajuan bangsa dan negara. Perkenalkan, saya Rahmat Rahadian, anak jati diri Riau, bertugas di Kementerian Dalam Negeri, yang juga sebagai Ketua Koordinator Bidang Pemerintahan Daerah dan Koordinasi Wilayah PMRI, didaulat sebagai moderator. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Tadi malam jam 10 kita dipastikan menjadi moderator, menentukan teman kita yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Pak Ketum. Izinkan saya memandu jalan dialog dan diskusi agar berlangsung tertib, produktif, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Telah hadir 3 orang narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman luar biasa di bidangnya masing-masing, yang tentunya muda, cantik, ganteng, smart, dan menginspirasi. Beri aplaus dulu. Adapun 2 narasumber telah berada di tengah kita bersama, dan 1 narasumber lagi bergabung secara Zoom, jadi dibatalkan, maaf. Baik, jadi hanya ada 2 narasumber. Izinkan saya perkenalkan 2 narasumber secara berurutan. Yang pertama, Kakanda Dr. Hajah Karmila Sari, Eskom MM, seorang politisi perempuan, penulis buku, kelahiran Bagian Syabiapi Rokan Gilir Riau pada tanggal 11 April 1982, saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, dapil Riau 1 dari Partai Golongan Karya. Yang kedua, Abanda Dr. Haji Farhad Abbas SHMM, MA, seorang pengacara, advokat, politisi, seniman, pencipta lagu, dan banyak lagi. Kalau dibacakan terlalu panjang. Kelahiran Tembilahan ini Riau pada tanggal 22 Juni 1976. Kebetulan Abangda ini tetangga masa kecil saya. Hanya 2 rumah kami berseberangan. Kota Seribu Parit, Tembilahan. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus dan apresiasi kepada para narasumber. Tanjak Melayu tampak berwibawa, dipakai teguh jaga marwah dan martabat. Politisi, advokat hadir bersama, berbagai gagasan untuk Indonesia lebih hebat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam perjalanan bangsa Indonesia saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan identitas kebangsaan, pembangunan daerah yang berkeadilan, transformasi digital, hingga penguatan peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa. Melalui forum ini, kita ingin menggali pandangan para narasumber mengenai kontribusi masyarakat Riau terhadap pembangunan nasional, penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan global, peran budaya Melayu sebagai perekat persatuan, dan peran generasi muda masyarakat perantauan pembangunan Indonesia. Baik, untuk tertib acara, karena waktu paling lama kali sejam ya, karena ini kita mau Jumatan. Jadi kepada 2 pemateri kami berikan waktu 10 menit saja. Kita lebih banyak di dialog saja, 10 menit, lanjutkan kita dialog. Untuk mengawali diskusi, kami persilahkan narasumber yang pertama menyampaikan pandangan dan gagasannya. Kebagang membeli teruna, coraknya indah, hasil budaya. Mari kita simak buah pemikiran dari Kakanda Dr. Karmila Sari untuk kemajuan Indonesia. Dan di sini kami berikan kesempatan 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Jumat ini waktu yang singkat. Tadi saya pikir jam 9 sudah mulai. Ini ada juga kegiatan kami di Komisi 10. Mudah-mudahan 10 menit yang diberikan, 5 menit nanti yang kita tayangkan. Karena kami lebih ingin ada dialog, karena kita dialog kebangsaan, dialognya harus lebih diperbanyak. Terima kasih izin untuk salam tertumpang daripada pembicaraan sebelumnya. Saya ingin menyampaikan bahwa peran
kita tadi apa sih kontribusi PMRI untuk Riau, apa kontribusi Riau untuk Indonesia, ini lebih dari sisi kemudaannya. Peran kebijakan legislasi dalam mengembangkan potensi generasi muda Riau. Silakan slide next. Ini Rangga di Rantau Jiwa di Riau, ini ketua paling sering ini ya. Sudah dari misi makna merantau, karena ini dilihat ada berbagai para undangan, terutama para mahasiswa. Nah, Rangga di Rantau di panggung nasional itu eksekusi di panggung nasional, mengasah kompetensi, membangun jaringan dan menguasai ruang-ruang strategis di ibu kota. Nah, tadi yang disampaikan kami selalu tadi menyempatkan waktu, Pak Sekda kita menyampaikan itulah potensi Riau. Nah, ini yang harus betul-betul kita sikapi, yang betul-betul bagaimana kita memanfaatkan, kita sadari ada beberapa hal seperti tadi disampaikan di Meranti. Begitu ilmu itu sangat berharga, sehingga sangat menentukan bagaimana pendapatan kita. Kesalahan sedikit saja ya Pak Sekda, sehingga bahwa hal ini selama ini kita hanya cerita lifting, ternyata administrasi kita membutuhkan bahwa keberadaan perbatasan itu sangat membutuhkan juga jumlah untuk MBH yang didapatkan Meranti. Sama halnya dengan kita, bangga nggak kita dengan Riau? Sadar nggak kita bahwa Riau itu banyak sekali memberikan kontribusi yang luar biasa besar di Indonesia, namun hal seperti ini kadang-kadang kita tidak menyuarakan, dan kami juga mengapresiasi Pak Ketum, Bu Stefani, Pak Muhaimin dan semua timnya untuk ke depan ada buku. Nah, karena kenapa buku inilah sesuatu yang mendorong secara tertulis supaya kita ini benar-benar bisa dipandang pembuktian, dan itu juga bercerita lebih jangka panjang. Nah, jiwa di Riau, akar identitas, kontribusi untuk tanah, kelahiran, transformasi, kesuksesan menjadi dorong kemajuan kolektif bagi Riau. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan kehadiran kita di sini dengan relasi-relasi yang ada, kita bersyukur bahwa masyarakat Riau ini tidak hanya yang ada di Jakarta, dari berbagai provinsi yang juga hadir diundang pada hari ini merupakan jaringan luas kita. Jaringan yang harus benar-benar bisa kita manfaatkan. Saat ini kolaborasi itu adalah kunci utama. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan efisiensi. Kalau kami menyampaikan bukan efisiensi saja, tapi penajaman efisiensi. Itu yang sekarang kita rasakan. Saya sekarang di Komisi 10 itu bermitra dengan Kemenpora. Tadinya saya ingin menayangkan apa sih yang ingin diberikan untuk para pemuda. Kegiatan-kegiatan tadi kami sampaikan pada ketum, ada penurunan. Karena dari 8 strategis program Pak Presiden, arahnya ada beberapa hal ataupun sektor, tapi ini ada penurunan untuk pemuda dari 100M menjadi 10M. Nah, ini tentu se-Indonesia kita harus bisa mengantisipasi, karena pergerakan daripada prioritas itu berbeda. Karena kita persiapannya dari berbagai hal, termasuk tadi hilirisasi Pak Sekda. Jadi kita mungkin melihatnya, waduh, ini untuk pemuda apa yang bisa dilakukan. Tapi sebenarnya kalau kita sikapi secara keseluruhan, pemuda bisa berkiprah di hal tersebut, seperti hilirisasi ya, terus untuk energi dan lain-lain. Oke, next. Nah, 13 dari 100 pemuda yang tidak terserap dalam pasar kerja, kita tahu 26 dari 100 pemuda yang tidak kerja, tidak sekolah, atau tidak sedang kursus. Nah, ini saya juga mengkaitkan dengan keberadaan saya di Komisi 10. Kalau memang tadi PMRI menargetkan 1000 dokter. Nah, ini kan tidak tahu batasnya sampai kapan ya. Target kita tadi BRK Syariah dari Pak Sekda bilang baru 5, itu dalam berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun? 10 tahun 5 dokter. Nah, artinya ini ada kesulitan, karena memang program dokter saya merasakan kan ini cukup mahal. Belum jurnalnya, belum 1 semester itu 25 juta, belum kita hal-hal lain yang mungkin tidak diperhitungkan, bisa habis satu orang tuh 500 juta. Nah, ini tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mencicil ataupun memiliki dana sebanyak ini. Nah, inilah yang harus kita kolaborasikan bersama untuk mencapai hal tersebut, termasuk juga Pak Ketum, juga dari mereka Syariah, ada baiknya mereka yang sudah disekolahkan ini juga muncul di kegiatan PMRI, sehingga bisa mengeser pengalaman bagaimana kemarin dapatnya, apa juga kontribusinya untuk Riau-nya gitu, seperti itu, sehingga ini juga bisa menjadi tolok ukur, dan juga mereka itu relasinya juga tetap memperpanjang silaturahmi bersama mereka yang sudah membantu menyekolahkan gitu. Nah, 26 dari 100 pemuda yang tidak kerja, tidak sekolah, atau tidak sedang kursus. Nah, ini kita APK kita juga kecil. Mungkin Pak Sekda, Pak Ketum, semua Bapak Ibu dan para pemuda yang hadir pada di ruangan ini, kita itu khusus untuk Riau S1 kita itu baru di 36%. Artinya S1 kita 36%. Kita tingginya hampir full 100% itu hanya di SD. SMP kita di 80-an persen. Begitu
SMP-nya di 70-an%, SMA-nya di 80-an%. Nah, artinya begitu masuk ke S1 yang kita anggap bisa memframing pemikiran kita itu posisinya cuma di 36%. Akibatnya karena apa? Ya karena biaya. Karena biaya, orang lebih berpikir ngapain kerja jauh-jauh nanti juga toh cari uang. Ini kan pemikiran sederhana yang setiap keluarga masih mendorong seperti itu, terutama untuk daerah-daerah. Nah, ini saya sekaligus juga Pak Ketum beserta jajarannya Bapak Ibu untuk memberikan kesempatan. Ini kami sekarang lagi ada gap kuliah. Mudah-mudahan nanti yang mereka yang tidak mampu, yang berprestasi bisa diarahkan pada bulan Juni ini yang sudah diterima di kampus ya, baik itu swasta atau negeri, untuk bisa kami bantu untuk gap kuliah. Tadi Pak Sekda menyampaikan bahwa beasiswa itu diberikan tidak hanya untuk membayar full 4 tahun, tapi juga dibayarkan biaya hidupnya. Nah, ini mudah-mudahan keberadaan kami di Komisi 10 ikut juga salah satunya memberikan kontribusi kemudahan untuk anak-anak Riau bisa membantu, bisa meningkatkan APK juga, dan termasuk meningkatkan kemampuan mereka untuk S1. Nih, Bu, saya pikir juga di pendidikan juga ada ya kuliahnya ya. Nah, ini silakan nanti kita berkolaborasi sehingga semakin banyak jumlah masyarakat Riau yang bisa menempuh S1 dan bisa insya Allah dari S2, S2 dan S3 kami bantu untuk surat rekomendasi. Biasanya dari BIPI cukup mempertimbangkan dari surat rekomendasi yang kami berikan. Nah, pemuda yang berstatus non-employment, education, dan training, ini kan nggak semua orang bisa berkesempatan untuk sekolah, tidak berkesempatan untuk kursus, tidak berkesempatan juga pernah ikut pelatihan, itu sekitar 25,8%. Nah, sehingga kita lihat dari rasio kewirausahaan Indonesia itu hanya kecil, ini Indonesia saja 3,47%. Kita pahami, kita lebih banyak mengedepankan untuk bisa bekerja di perusahaan, bekerja mungkin di suatu institusi pemerintah. Nah, ini yang harus mulai bergeser sehingga bagaimana kewirausahaan kita itu semakin naik. Jadi 1 dari 200 pemuda menjadi wirausaha yang dibantu oleh tenaga tetap, sehingga ini harapan kita pemuda di Indonesia di 2023 64,16 juta orang itu dari 23,18%, ini bisa untuk meningkatkan semangat kewirausahaannya. Oke, lanjut. Nah, ini 1 dari 4 pemuda tidak bekerja, tidak pergi ke sekolah maupun tidak sedang mengikuti kursus. Jadi rasionya cukup dibikin rendah, 4 pemuda, 1 diantaranya tidak bekerja, tidak pergi ke sekolah maupun tidak sedang mengikuti kursus. Sehingga NET-nya, ini kalau dananya cukup ini ya, di 2021 di 26,64%, 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Nah, ini kita berharap yang hadir di sini bahwa ada pengurangan yang namanya program studi yang tidak sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita berharap pemuda-pemuda, tentu juga para bapak ibu, untuk menyekolahkan S1 itu disesuaikan dengan apa pangsa pasar kita. Paling tidak tadi beberapa sektor yang sudah disampaikan Pak Sekda itu adalah yang memang ke depan target dari pemerintah, artinya akan membuka peluang di sana sehingga kita tidak hanya melihat kuliah sekolah itu yang penting sekolah dulu lah, yang penting negeri dulu lah, sehingga bisa dengan biaya murah bisa, ataupun biaya terjangkau bisa sekolah. Nah, ini ada baiknya pemikiran kita mempertimbangkan yang mana jurusan kira-kira dibutuhkan paling tidak di dunia usaha dan di dunia industri yang berkembang. Kita lihat tadi bisa dipaparkan arah daripada dunia usaha, dunia industri kita. Oke, next. Nah, ini 3,47% diantaranya kalau dibandingkan dengan negara lain di Indonesia ya, ini cukup di bawah untuk kondisi jumlah pengusaha terhadap populasi kita. Ini kita anggap permasalahan itu menjadi tantangan. Ini mendorong, salah satu faktornya adalah bagaimana mereka berpendidikan dan bagaimana juga relasi yang ada ini membantu untuk para pemuda kita bisa berwirausaha. Oke, next. Meski pekerjaan belum optimal, di sini kita lihat dari potensinya, keunggulan demografis, kecerdasan kolektif, dan posisi geografis strategis yang dimiliki pemuda Indonesia. Nah, ini kita lihat bahwa Riau itu lokasinya sangat strategis. Kita itu tadi saja semua yang ada di Riau itu tidak hanya kemampuan energi hijaunya, energi gas buminya, termasuk ada beberapa faktor lain, itu semua ada di Riau. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami oleh para pemuda Riau khususnya dengan memanfaatkan kondisi daripada kita punya geografis. Dan di realita lapangan, bakat besar seringkali bergerak secara sporadis, individu, dan tidak memiliki eskalasi sistemik. Nah, inilah artinya perjuangan sendiri-sendiri, sehingga dengan adanya
PMRI, terus juga ada forum-forum lain, termasuk kita kan sudah ada PMRI yang dari berbagai provinsi. Ini menjadi solusi untuk memudahkan kita saling berkolaborasi maksudnya untuk bisa memberikan informasi, saling bekerja sama, karena dengan kondisi seperti ini rasanya sulit kalau kita masih bergerak sendiri. Oke, next. Nah, ini kebijakan sebagai jembatan eskalasi, di mana nanti lebih jelas dalam perlindungan hukum ya oleh Bang Farhad Abbas. Perlindungan hukum aset pembiayaan di BRK Syariah salah satu contohnya ruangan ekosistem, sehingga ini bisa berdampak skala nasional. Jadi tanpa legislasi, talenta diaspora hanya melompat secara individu. Kebijakan dan legislasi membangun infrastruktur permanen agar ribuan pemuda dapat menyeberang dan memberikan dampak masif bersama-sama. Jadi intinya kita memang harus terus berkolaborasi. Oke, next. Dari sini kita lihat brand sama brand circulation-nya dari fokus tujuan, membedakan sukses secara personal, mungkin ada yang sukses per individu, kita mungkin bisa lihat secara lingkungan yang ada sekarang, tapi dari brand circulation-nya ini harus bisa menjadi jembatan strategis antara pusat dan Riau. Inilah gunanya forum-forum. Dan hubungan dengan daerah itu kalau brand kalau secara personal berarti akan terputus, talenta hilang dari ekosistem lokal karena dia per individu dan bergerak juga sendiri. Dan secara brand circulation ini lebih mentransfer ilmu, lebih adanya jaringan, dan tentunya ada investasi. Kita sempat dulu, ya Pak Sekda, sempat investasi kita melebihi nasional dulu ya, tahun 2024 ya. 2024 bagaimana investasi itu sangat luar biasa, melebihi daripada target nasional. Bahkan kita itu nomor 1 di Indonesia. Namun tidak memberikan dampak secara peningkatan lapangan kerja. Artinya investasi itu tidak disupport dengan kemampuan tenaga kerja lokal. Nah, ini yang harus kita antisipasi sehingga hadir investor tapi juga bisa berdampak, sehingga kita tidak menyalahkan kondisi tapi kita juga mempersiapkan diri. Nah, karena hal-hal ini tidak dipahami oleh para mahasiswa atau generasi muda, dan kita di sini sebagai forum bisa menyampaikan, termasuk juga para mahasiswa yang sudah hadir bisa menyikapi dan mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Nah, secara peran legislasi, brand-nya itu minum intervensi pemerintah karena tadi bergerak sendiri, tapi kalau brand circulation-nya legislasi memfasilitasi integrasi karya diaspora ke dalam program pembangunan daerah. Ini ada berbagai, kalau misalnya sekarang yang dilakukan pemerintah, saya perhatikan di Kemenpora itu lebih bersifat untuk lebih ke informasi magang dan informasi bursa kerja, lebih hal ke arah ke sana. Jadi artinya dulu di tahun 2025 kita sempat memberikan bantuan program untuk para startup. Nah, sekarang hal tersebut sudah diminimize sehingga lebih menggerakkan lebih banyak informasi dan membuat jembatan jaringan untuk informasi-informasi saja kepada para pemuda. Oke, next. Nanti pilar legislasi, ini ada inovasi ekonomi kreatif, ini pasti kita semua sudah memahami ya. Dan tanpa inovasi ekonomi kreatif, maka perkembangannya juga akan menjadi lambat. Pendidikan dan kapasitas ini harus terus-menerus, dan ekosistem kolaborasi ini juga harus berkesinambungan, dan tidak hanya forum PMRI saja, juga forum-forum lain harus terus tetap kita galang jaringan-jaringan tersebut, khususnya untuk para pemuda. Oke, next. Izin 1 menit terakhir. Iya, emang ada berapa menit? Oh, tadi saya targetnya 5 menit ya? So, iya, ini kenapa kalau praktek biasa ngomong jadi nggak sadar kan? Iya, betul Pak. Utama nilai diaspora kita lihat siklusnya, ada eksplorasi, fasilitasi, integrasi, dan elevasi. Dan di sini kita pahami eksplorasi tentu dia menyerap ilmu dan menembus pasar nasional, artinya mengekspor, adanya perpindahan, dan fasilitasi tentu ini secara hukumnya, dan integrasi ini artinya ada koordinasi antara investasi intelektual dan jaringan, dan elevasi adanya peningkatan ini merupakan kekuatan ekonomi dan budaya bagi Republik Indonesia. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir, kebijakan dan legislasi adalah kapal kokoh, namun Anda ini maksudnya untuk pemuda adalah generasi muda PMRI adalah anak mudanya. Apapun ceritanya, tentu akan ada modernisasi, ada pergantian, para pemuda harus menyiapkan diri, tentu bisa juga adaptasi yang sangat tinggi, dan paling penting adalah memanfaatkan ilmu dan jaringan yang ada. Karena akan muncul kesempatan apabila kita bergerak, bukan hanya peluang, tapi juga bisa menempatkan atau memanfaatkan kondisi yang saat ini bisa kita gunakan. Terima kasih Bapak Ibu semua, sesuai dengan jam yang ditentukan, mudah-mudahan ilmu ataupun informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau mau ke Jogja lagi. Jadi termasuk pengantar buku Taufikul Jamil itu beliau Pak?
Tarji 3 buku saya yang menjadi pengantar. Kemudian Taufik Ikram Fadil saya yang menjadi pengantar. Dan buku-buku lain tentang Melayu, Riau dan seterusnya. Kepada Kakanda Dr. Haji Kabir Azhari atas pemaparan yang sangat inspiratif. Dari materi yang disampaikan kita mendapatkan pemahaman bahwa generasi muda dan masyarakat perantau secara kolaborasi harus menjadi motor penggerak pembangunan dan perubahan. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, biar kita lebih semangat, saya sampaikan jargon PMRI, jangan lupa tagline-nya. PMRI, PMRI, Riau istimewa untuk Indonesia. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada narasumber yang kedua untuk menyampaikan presentasi dan gagasannya. Burung merbah hingga di darat, terbang tinggi menuju angkasa. Kini kita dengarkan pandangan dari Abang Daparat Abbas tentang hukum dan kebangsaan Indonesia. Kami berikan waktu 10 menit kepada Abang Dar untuk memberikan pandangan dan gagasannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bantu dulu ya. Apa ya? Warna-warni kembang sepatu. Ada yang kuning, ada yang merah. Hari ini PMRI, acara PMRI bersatu, saya ngambil acara yang pasti melihat. Pak Ketua Umum yang saya banggakan, saya muliakan, Pak Sekjen, Ibu anggota DPR RI, Kamila, Sawitri, Pak Hamid, Pak Gubernur Pak Sekda, seluruh yang di senior, teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa, saya dihubungi Pak Ketua Umum untuk mengisi sebagai salah satu pembicara di sini. Memang kegiatan saya itu sibuk sekali. Hari ini sebenarnya ada putusan pra peradilan di Sukabumi. Ya, tapi nggak, untuk memang Pak Ketua Umum kita ini orangnya susah saya menolaknya. Takutnya saya dijodohin nanti susah saya nolak. Paham. Jadi pokoknya temanya apa ini Pak? Karena memang saya padat banget karena banyak membela kaum lemah. Gara-gara saya pakai membela kaum lemah itu banyak sekali kasus-kasus. Ini kemarin saya membela yang pemilik kampus Malahayati Lampung. Itu internal keluarga. Itu antara bapak dan anak-anak kita pada DPR. Bisa sebelum dapat barisan anak-anak apa? Ada namanya hadapi. Nah, ya kan? Itu ternyata persoalan hukum itu ya tergantung siapa yang kenal. Jadi saya kalau berbicara tentang hukum itu sebenarnya hukum itu tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat Riau. Ya, karena orang yang berpersoalan hukum itu pasti orang yang bermasalah, misalnya korupsi, ya, nah, tapi kalau pandangan di sini yang saya akan sampaikan kepada teman-teman adalah bagaimana kalau proses perizinan birokrasi di Riau itu kalau ada pungli, ada duit, nah itu harus dihukum. Sehingga teman-teman merasa kalau di Riau itu cepat, ada pungli, nah, kemudian kelompok-kelompok tani dipercepat lah, tidak perizinan. Bahkan kalau tambang di Riau tadi saya nggak ada data tambang ada Pak? Iya, makanya bangga sekali saya. Dulu waktu 2008 saya ikut pemilu di Riau, itu saya nggak pernah pakai baju kayak gini Pak. Dari pagi saya telepon ibu saya kan orang Melayu. Ini lihat nih saya jadi pakaian adat Melayu ibu saya. Tapi lama-lama kelihatan ganteng juga Pak. Karena emang ibu saya orang terbilang asli orang Anda. Bapak saya Bugis. Jadi Bugis Melayu kan. Bukan Linggis sembarang Linggis. Tangkai kayu. Bukan Bugis sembarang Bugis, tapi ini Bugis Melayu. Udah diajarin sama Pak. Dulu saya jangan ngajarin pantun anak saya. Ingat banget saya dulu masih SD. Apa ya? Pantun yang pertama siapa itu? Pucuk pau dari Mabara. Jatuh ke tanah dimakan ular. Adik jauh dari yang satu, kita bertemu di dalam surat. Ada lagi
sepanjang halaman di situ tempat kita bermain. Jadi ada di negara mana itu DPR-nya itu nggak gaji. Di dunia ada DPR-nya nggak gaji, dia kayak utusan golongan. Jadi profesi misalnya sebagai pengacara, hakim, jaksa nanti ditugaskan untuk mengabdi kepada rakyat. Nah jadi nanti ke depan tidak ada orang tertarik menjadi anggota DPR. Nggak perlu biaya-biaya lagi. Siapa aja misalnya saya menjadi anggota DPR dari Riau, disetujui oleh lembaga adat Melayu, kita diutus. Dan negara tersebut memang gratis mulai pendidikan S1, S2, S3. Kalau kita kan masih berjuang untuk kayak Bapak mencari donatur-donatur untuk pembiayaan S3 gratisan. Jadi kita cari orang kaya. Harusnya ini perhatian dari Riau. Papua rata-rata gratis. Bahkan Gubernur Jawa Barat menggratiskan 50 ya KDM. Itu luar biasa. Tapi menurut saya nggak tahu apa itu terlalu berlebihan atau apa. Tapi yang penting ada kepedulian. Walaupun anggaran APBN digunakan tetap untuk Indonesia. Oke, saya kembali ke topik hukum. Ya. Oh iya, Pak. Halo, selamat. Pak Peter Salam. Di Bali. Ada juga kawan kita dari Singapura ya? Ada Singapura. Ibu Tengku. Ibu Bella ya? Luar biasa. Ibu Bella dari Singapura langsung. Oh, cuma sendiri dari Singapura. Oh, PMD. Udah nikmati ini, nikmati kuliner Indonesia. Kalau mau saya ajak makan nanti. Kalau kita mau ajak makan, kalau kita ke Singapura nanti kita diundang juga makan di luar. Iya, karena orang Melayu ini kalau datang ke rumahnya biar kita makan pasti dikasih makan. Iya, karena kalau kita kasih makan orang Melayu nanti kita ganti juga 10 kali terakhirnya. Gitu. Baik, teman-teman semua. Terkait dengan LBH yang itu perubahan dibenahi gitu. Saya beberapa daerah kayak saya pernah tinggal di Maluku Utara, saya juga di Daulat jadi salah satu ketua di organisasi itu. Padahal hanya 1 tahun tidak. Nah memang di pertambangan di sana itu dibawa dari organisasi PNJ itu luar biasa. Jadi kalau ada acara-acara ini nggak perlu kita minta sumbangan lagi, kalau udah banyak dana di sana. Karena memang peningkatan CSR segala macam itu persoalan-persoalan hukum itu tidak boleh diselesaikan dengan lapor polisi itu ke lembaga-lembaga adat Melayu itu selesai. Nah, tapi kecuali korupsi agak tegas itu. Memang beberapa pemimpin Riau ini, kalau saya lihat banyak yang berakhir di persoalan hukum. Nah ini sehingga kita mau teriak tentang penegakan hukum ya itu yang memang sekarang juga isunya MBG aja yang kita tidak sangka-sangka bisa terjadi seperti itu. Ini kejahatan korupsi terbesar di dunia. Itu ratusan triliun. Nah memang kalau saya sedikit kulik MBG ya, karena saya memang orang yang salah satu pelapor perkara ini di kejaksaan. Nah ternyata mereka proses pembiayaan itu aja udah dibiayai. Nah sekarang mereka minta JC, justice kolaborator, yang mana ingin menjadi whistleblower, tadi itu terlambat. Sehingga tersebutlah beberapa nama-nama. Jadi siapa aja yang menelpon Sony itu seolah-olah ada korupsi Pak. Padahal tidak. Sehingga ada salah satu wakil menteri dalam negeri WA saya, apakah yang sifatnya koordinasi menanyakan kenapa ini tertutup dapurnya, kenapa terlambat, kenapa ini, apakah itu bagian daripada korupsi? Saya katakan itu tidak. Yang penting tidak ada pungli. Nanti teman-teman mahasiswa sosialisasikan juga tentang pasal-pasal yang terkait dengan pungli, pemerasan, korupsi. Dan ini sangat penting. Karena banyak juga orang yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia terkena dipanggil. Nah, nanti disinilah mulai objek pemerasannya. Baik sampai kepala desa. Tapi saya rasa semenjak Pak Burhanuddin, Pak Prabowo saat ini menjadi presiden udah nggak berani lagi diaksa polisi dan yang seperti itu. Jadi jangan khawatir lah. Karena jelaskan ke mereka yang sampai korupsi 1 miliar, tapi nanti yang habis itu lebih dari itu. Mereka jadi ATM. Nah itu aja mungkin dari bicara hukum itu memang nggak ada kaitannya apa yang kita tanam itu yang kita petik. Ya, kemudian saya bangga sekali menjadi orang Riau karena kota kelapa ini, kelapa yang ada di tepi barat.
Itu orang selama ini dari kampung yang barat nih, ada kari apa? Kara. Santan kara. Nah, hanya memang yang pakai Melayu ini agak kurang, Pak. Kalau bisa nanti ke depan kalau diundang pakai Melayu lah gitu. Memang dulu sih saya anggap itu biasa-biasa aja, tapi begitu saya ke Lampung, wah saya senang Lampung. Dia punya lambang sigap di mobil, di setiap kantor itu diwajibkan pakai, sehingga nuansa Riau-nya ada. Nah kalau kita dari Pelalawan itu kalau jalan ke Pekanbaru, bingung saya mau rumahnya, nggak ada identitas Riau Melayu. Makanya harus kita ciptakan. Jadi di dalam pemerintahan ada minimal, kalau kita lambang apa ya Pak yang kayak iya, itu perlu ada. Ya karena dulu Lampung itu waktu itu gubernurnya Pikar ya. Tapi setelah beliau nggak jadi gubernur lagi udah nggak ada. Nah, jadi coba Bapak jalan ke Thailand, ke Bali, pasti ada identitas tuh. Tulisan kalau apa nuansa identik dan kedaerahan itu ada. Bali, Thailand, apalagi pagar. Kalau kita kan berbeda-beda. Kalau saya nggak perlu kita rumah pagarnya, cukup ada identitas Melayu. Kalau perlu, kadang-kadang ada identitas PMRI gitu. Ya maksudnya ambil tuh orang Melayunya, tapi ada PMRI sehingga PMRI itu Persatuan Masyarakat Riau itu memang ada di situ. Mumpung ada Pak Sekda. Satu menit terakhir apa ya? Ya, 1 menit lagi, ya itu aja teman-teman. Karena kalau masalah hukum itu tidak ada persoalan. Nggak bisa juga saya jadi dalam hukum itu pasti berbeda-beda. Tapi saya bangun di orang Melayu karena orang Melayu ini nggak pernah meninggalkan sholat. Makanya pasti buru-buru karena mau sholat Jumat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya telah hadir di layar televisi pemateri ketiga Abangda Profesor Dr. Haji Alfitra Salaku yang sekarang sedang berada di Provinsi Bali. Seorang akademisi, intelektual, peneliti senior, mantan anggota DKPPRI, mantan Sesmenpora RI, putra kelahiran Rengat, Indu, Riau, tanggal 16 Mei 1959. Ini sudah kaliber nasional ya Bang. Izin Abangda kami berikan waktu yang singkat, 10 menit untuk memberikan pandangan dan gagasannya. Silakan. Izin Abangda, dipersilakan langsung menyampaikan pandangannya. Ya, suara terdengar jelas. Suaranya sudah terdengar jelas Abangda. Dipersilakan. Kami dengar jelas di sini. Kami ulangi, kami terdengar jelas dari abang kami dengar abang ngomong aja. Pak Fitra, ngomong aja kami dengar. Silakan Bangga. Kami di laptop mendengar suaranya. Kalau Pak Amalnya sampaikan, ini di handphone saya kan ada. Kami dengar. Kami dengar, pakai handphone aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh? Ya, Bangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, yang diwakili oleh Pak Sekda, yang saya hormati Ketua PMRI, Sekjen dan semua pimpinan PMRI, Datuk dari Lembaga Riau, Pak Dr. Johan, dan senior-senior, kakak-kakak semua ini, ada Pak Asrul Nasyabari. Ya, saya tentunya berterima kasih kepada PMRI yang sudah menjemput saya untuk hadir dalam pertemuan ini, dan saya memberikan apresiasi besar kepada PMRI yang sudah sangat bekerja keras dalam upaya menyatukan energi baru dalam membangun Riau lebih baik lagi. Ada beberapa agenda yang mungkin menurut saya harus kita pikirkan. Pertama adalah kita sudah selesai membahas Riau Merdeka. Saya kira itu adalah satu klimaks perjuangan masyarakat Riau yang menurut saya secara moral, secara batin, gerakan Riau Merdeka itu menurut saya adalah salah satu gerakan yang menurut saya sangat legendaris, sangat monumental, dan tentunya saya berharap agenda kedua kita adalah daerah istimewa Riau. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin jelaskan. Pertama adalah bagaimana Riau ini bisa menjadi
terutama berkaitan dengan sumber daya alam. Saya ingin menjelaskan bahwa sumber daya alam Riau itu sangat kaya raya. Agenda pertama itu saya ingin Riau punya katakanlah gerakan agar semua pengelola sumber daya alam Riau itu secara transparan harus layar tahu. Saya tidak tahu berapa sawit yang dikuasai oleh pihak lain. Kemudian juga saya kira banyak pabrik-pabrik lain yang menurut saya kalau kita perhitungkan. Oleh karena itu saya berharap kepada PMRI dalam hasil seminar ini mendesak supaya pemerintah daerah secara transparan membuka siapa-siapa saja yang mengelola sumber daya alam Riau. Karena menurut saya ini penting dalam artian seberapa besar kontribusi sumber daya alam Riau itu terhadap kepentingan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap berkeinginan badan usaha milik daerah tetap menguasai sumber daya alam Riau. Oleh karena itu saya punya ide gagasan, mungkin juga Kak Iin sudah punya ide juga bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu juga membuat dampak pada masyarakat. Oleh karena itu badan usaha milik daerah khususnya perkebunan kelapa sawit, saya kira itu gagasan yang menurut saya harus diteruskan. Dan kemudian yang ketiga, saya ingin juga betul-betul usaha masyarakat, operasi dan lain-lain juga itu dilibatkan sehingga pengelolaan sumber daya alam Riau itu betul-betul bisa menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Riau. Sekarang ini menurut saya isu yang krusial adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam Riau itu dikuasai oleh masyarakat yang ini tentunya harus kerja keras dan tentunya harus juga berkaitan dengan regulasi-regulasi pusat. Dan itu saya minta kepada PMRI memberikan rekomendasi supaya pengelolaan sumber daya alam ini dilakukan secara transparan dan ada agenda-agenda yang memberikan kontribusi kepada masyarakat Riau. Itu yang menurut saya yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan komunikasi yang cukup baik ya antar lembaga adat masyarakat Riau, LAM, kemudian PMRI dan juga Pemda bersatu solid kita untuk membuat energi baru, mengangkat persoalan-persoalan isu nasional yang menurut saya ini paling penting dan agenda yang paling besar adalah daerah istimewa Riau. Saya kira saya minta kepada PMRI untuk mendesak kepada kakak-kakak kita, bapak kita yang ada di DPR dan DPD untuk melakukan hak inisiatif daerah istimewa Riau. Ini moga-moga Kak Carmila dan juga teman-teman lain yang ada di DPR dan DPD moga-moga bisa mengangkat daerah istimewa Riau sebagai hak inisiatif. Saya kira di dalam regulasi, saya kira anggota DPR berhak untuk melakukan inisiatif. Yang ketiga tentunya kita berharap transparansi dan tata kelola pemerintah daerah. Ini ada Pak Sekda, saya minta lebih baik lagi. Jangan sampai kepala daerah kita itu menjadi sasaran, menjadi target, dan ini tentunya akan sangat riskan bagi kita. Saya berharap juga tata kelola pemerintah daerah menjadi utama dalam hal bagaimana kita bisa membuat energi baru, solusi baru antara Pemda, LAM Riau, kemudian juga PMRI. Saya kira itu sementara yang bisa saya angkat. Jelas agenda daerah istimewa itu harus menjadi clear dan solid ke depan. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami ucapkan terima kasih pada narasumber atas paparan yang komprehensif, menarik dan mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andreas Mara, dahulu mantan Dewan Pembina Polisi Adat, zamannya Datuk saya berbuatan. Kemudian Pak Iqbal tidak setuju, ganti namanya Pamen Adat kalau nggak salah. Sekarang saya nggak tahu perkembangannya apa. Yang pertama adalah Riau Istimewa itu adalah sumber daya manusia harus berbanding lurus dengan sumber daya alam. Jangan menjadi kutukan sumber daya manusia dan kutukan sumber daya alam. Ini untuk Pak Sekda. Dahulunya dengan Sekda yang lama, kami berjumpa karena dia adalah ketua vokasional tingkat daerah. Saya nggak usah sebut nama. Kami bercerita sederhana, bahwasannya jangan mesin-mesin produksi alat-alat berat migas itu dicacah, dijual jadi mesin tua. Harusnya diminta kepada negara, ke Menteri Keuangan, agar diambil oleh kita dan digunakan menjadi alat praktek. Sedangkan Sekda waktu itu ngomong, kami sudah tentu untuk mengerjakan kendaraan Sekda, kemudian kue, jahit, bukan itu Pak Sekda kata saya. Kita ini negeri migas, masa anak-anak nggak tahu migas? Karena alat-alatnya dicacah dijual jadi mesin tua. Tak jadi apa udah gitu, minta lo jadi mesin tua Pak.
Jadi minta di Kementerian Keuangan alihkan asetnya akan dikelola oleh kita, mungkin nanti dibantu oleh anggota Dewan Senator, agar Pak Sekda ex officio sebagai Ketua Vokasional Provinsi Riau dapat dihibahkan atau dipindahkan asetnya sebagai alat praktek, terserah taruh di mana, di balai latihan kerja boleh, di kampus boleh, sehingga anak-anak di semester akhir mereka sudah bisa praktek langsung dengan industri migas. Jangan sesudah tamat dengan zero kemampuan. Itu mungkin pesan saya kepada Pak Sekda selaku ex officio tim khusus vokasional. Berikutnya, yang tidak disentuh sama sekali itu adalah Riau darurat korupsi. Ditaruh jadi dewan dia korupsi, ditaruh jadi gubernur dia korupsi, ditaruh jadi direktur BUMD pun korupsi. Dahulu di zamannya Datuk Sara Bubakar, saya berpesan kepada Laper agar saja setiap amanah yang tak setia itu dicabut adanya dan diberikan sanksi adat. Tapi sampai saat ini tidak ada. Harapan kami ini menjadi pemicu. Nak jadi daerah istimewa, nak jadi daerah apapun, kalau sumber dayanya korup, kita tidak dapat apa-apa juga. Dahulu di zaman Bang Rusli Zainal, itu kami disebut Pak Kohen Riau Kepri, beliau sibuk ngurusin daerah otonomi kemajuan, kami sibuk ngurusin daerah otonomi pembagian dana bagi hasil kebun dan migas lebih banyak. Orang Papua dengan tombak, dengan pangha, dengan koteka bisa. Kita profesor doktor banyak tak bisa meningkatkan DBH kebun maupun migas. Jadi mohon dilanjutkan perjuangan kami anti korupsi dan anti pembunuhan sumber daya manusia. Kemudian tidak ada kampus sekolah tinggi yang khusus untuk membina anak-anak kita di bidang persawitan. Seluruh bibit itu marihat PKS. Kenapa tidak Wan, Tengku, Said, Datuk? Karena dari SMK perguruan tinggi kita tak ngurusin itu. 3,8 juta hektar bibitnya PKS, bibitnya adalah marihat. Terakhir, PKH memberikan kepada Agrinas itu tidak ada ketentuan hukum legal formilnya diberikan kepada Agrinas. Kita dijajah kembali oleh pusat. Kemudian bagi hasil 60-40, harusnya perjuangan kami Pak Farhan dahulu di Siak, itu kami torakan tanah objek reformasi agraria, tanah yang bermasalah itu diserahkan kepada masyarakat 0,9 hektar per kakak. Artinya yang disita ini bisa ditorakan dan diberikan kepada masyarakat. Jangan dijajah juga 60-40 Pak. Jadi menurut saya, apabila nanti Pak Farhan sepakat, saya akan sama-sama perjuangkan dengan Pak Farhan agar tanah itu ditorakan. Jangan dijajah lagi oleh pusat. Terima kasih. Baik, itu kan nama tadi Bang? Nama? Andreas Mano. Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Panglima TNI, terkhusus Ketua BNR. Ada dua pertanyaan saja. Pertama tentang beasiswa. Ternyata begitu banyak beasiswa kita yang sudah disediakan oleh Pemkot. Namun saya mungkin berpikir agak lain. Kalau menurut saya beasiswa itu perlu dibagi dua kelompok. Pertama bagian untuk umum, kemudian untuk khusus gitu. Untuk khusus ini ada beasiswa yang betul-betul ada target-target capaian kita. Misalnya setiap kabupaten kota itu menawarkan 10 orang pelawan, 10 rohir, 10 kapal, ada 120 orang. Itu khusus diarahkan. Oh ini masuk polisi, oh ini masuk tentara TNI. Jadi terarah. Ketika mereka sudah menjadi jenderal 10 tahun yang akan datang, itulah orang Riau itu. Jadi seperti itu. Itu arah. Jadi ada yang khusus. Karena kalau sumber anggaran bisa saja itu APBN, APBD ataupun dari pihak swasta, perusahaan. Jadi kalau yang umum itu jelas, tapi yang khusus ini belum ada target-target capaian kita ke depan seperti apa. Gitu. Kalau 1 tahun itu ada 120 orang, 10 orang berkabupaten kota plus dari provinsi Riau. Bayangkan kalau 10 tahun akan datang berapa orang yang ada target. Oh yang sudah di polisi, bisa jadi mayor, sudah di jenderal, bintang 1, bintang 2, 3. Bayangkan orang-orang inilah nanti yang akan duduk di pusat ini. Sekarang siapa orang kita di pusat ini? Kita bersandar dengan siapa sekarang? Jadi tidak ada target-target itu. Dulu ada Pak Sarwan Hamid, dengan adanya Pak Sarwan Hamid jadi Mendagri, mengangkatlah provinsi Riau itu menjadi 14 kabupaten kota. Sekarang siapa? Hanya ada Raja Juli Antoni. Ya, saya tidak menjawab. Ya, artinya itu satu. Bisa kita bayangkan sekali lagi. Jadi ada yang bidang khusus atau siapa khusus yang bidangnya ini di Pemprov sendiri atau apakah ke lembaga lain diserahkan atau lembaga lain. Misalnya yang berbisnis itu siapa gitu? Siapa orang Riau yang menjadi berbisnis yang kedepannya jadi orang
kaya di Indonesia. Di Kalimantan tuh banyak orang kaya luar biasa, triliunan. Kita orang dia mana? Yang kaya itu miskin, yang orang dia miskin. Jadi siapa betul-betul itu bisnis kita? Duitnya internasional, sehingga ada orang Sulawesi JK lain di sini gitu. Jadi ada. Kemudian, alhamdulillah tidak hukum kita ada Bang Farhan Hadakas. Luar biasa walaupun sampai SD saja di ini. Tapi orang Melayu gitu. Karena Melayu itu tidak lepas dari Bugis semua. Kalau tidak lepas dari Bugis, dari Johor, dari Melaka, tidak tetap saja Melayu Bugis. Sampai Raja Ali Haji pun masih keturunan. Jadi dunia pertanian, siapa pakar-pakar kita itu. Jadi kalau penting beasiswa ini S1 selektif ketat yang betul-betul potensial masuk ke bidang jurusan yang terkhusus tadi, yang biasa-biasa saja bisa di bidang-bidang lain, tapi tetap saja berbeda dan ada target-target capaian. Dan untuk mengembangkan beliau ini ke tingkat nasional dan bahkan pengalaman-pengalaman di kerajaan-kerajaan terdahulu, bahkan ada perkawinan politik. Bisa saja mereka sukses ini kawin anak jenderal ini dengan perusahaan ini dengan bisnis ini atau orang birokrat ini gitu. Itu perkawinan politik. Untuk apa? Untuk beliau. Nah, kita masih belum satu, kita masih belum fokus suku di Jakarta maupun di daerah-daerah. Bang Yusuf Iza Mahendra orang Riau, kita tak pernah menyentuh dia gitu. Datuknya orang Syabu menghina. Walaupun dia orang Belitung sana, mangga gitu ya. Kebetulan sisi orang Belitung saya dekat-dekat sana gitu, gitu. Jadi itu satu, artinya beasiswa ini berharap ada target-target capaian kita. Kalau sampai 20 tahun, 30 tahun mendatang, beliau ini akan mendunia, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Yang pertanyaan yang kedua terkait dengan sumber daya alam, ini ada Pak Sekda di sini, luar biasa menjadi Pak Sekda tadi materi-materinya. Saya 3 hari yang lalu duduk di sini dengan Pak Menteri Pertanian terkait dengan D40 menjadi D50. Kita di Riau itu walaupun macam data kita masih simpang siur, BPS ada yang 3,2, ada yang 3,3, 3,8, ada yang 4,3, ada 4,4 juta hektar perkebunan sawit kita di Riau. Tetapi kita tidak punya D40 itu di Riau. Yang ada sekarang di Baju, Sumatera Selatan. Saya menghimbau kemarin dengan SDM yang juga berdiri di sini, Kementerian SDM, supaya ada B50 itu di Riau. Karena hilirisasi kelapa sawit itu ada 115 hilirisasi kelapa sawit itu. Dan saja B50 itu di Riau, di domestik di Riau, minyak goreng di Riau. Karena Riau itu terluas perkebunan kelapa sawitnya di dunia. Jadi Bapak langsung ke pertanyaan saja. Itu pertanyaan. Itu dikatakan. Artinya, saya sudah berupaya menyampaikan ke Kementerian Pertanian, Kementerian USDM kemarin di sini, dan hambatan pertama, kita masuk masalah sawah juga. Persawahan kita di tingkat keseriusan memang pada lahan yang berada di tanaman kawasan hutan. Itu yang bermasalah masuk dari masalah sawit. Yang ketiga, masalah yang kendala. Salah satu, ada salah dua atau salah tiga persoalan kita jadi adalah tidak solidnya birokrasi pemerintahan kita di Provinsi Riau. Itu yang disampaikan Pak Menteri Amran kemarin di sini. Beliau bermasalah dengan kepemimpinannya, sehingga ada proyek-proyek di Riau itu pindah Pak ke provinsi lain. Maaf Pak Sekda, baru 3 hari yang lalu dengan Pak Nur dari bagian SDM, seharusnya Pak hilirisasi kelapa itu sudah ada di Riau, sekarang pindah ke Gorontalo sana. Saya sedih itu. Sini saya sampaikan. Tapi masih ada waktu yang dekat. Bayangkan, kemudian saya juga himbau supaya B50 yang tadi kelapa. Untungnya kita dapat dari Pak Sekda katakan optimalisasinya kapan untuk replanting kelapa yang sudah usia 40-50 tahun itu kan. Dan targetnya memang berhenti Bawang dan Inihil. Yang terluas itu 350 Inihil, kurang lebih kisarannya itu 450-an ribu itu ada di Bawang dan Meranti dan lain. Jadi iya, satu lagi himbauan tadi terkait perlunya solid, kata Bang Alfitra Salam tadi, perlunya soliditas antara pimpinan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang ada di Riau, sehingga betul-betul sebelum itu tersampaikan ke pusat,
solid dulu di daerah. Terima kasih. Solid kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin kembali. Ya, mantan aktivis tidak pernah kecil. Sejak semula saya tidak setuju dengan Riau untuk Indonesia. Tidak setuju. Indonesia itu sudah teruk, Riau itu sudah teruk melayani Indonesia. Merdeka. Merdeka tidak ada. Kita berani itu aktivis Riau merdeka. Begitu digertak oleh si kumis Baca Tanjung, jangan macam-macam kau, kulimas kau, langsung saya ganti nama John tak berani itu menjadi tak berani. Itu kita punya sekarang Carmilla, walaupun kita tak pernah ketemu, tapi saya selalu dengar namanya. Tapi sayang tidak terdengar suaranya. Parlemen itu partai banyak cara. Ada lagi si Bustami itu Laksamana Raja Laut, juga tak terdengar, nyaris tak terdengar. Jadi rumah tadi saya sesuai dengan Pak Sekda. Riau untuk Indonesia. Riau istimewa untuk dia. Saya sudah menyiapkan dua. Riau menyongsong takdir. Takdir itu artinya apa? Target air kita daerah semua. Takdir. Jadi kita orang Riau itu tak ada apa-apa. Ya, saya dari kecil melihat orang Riau itu tidak Dewan Banten. Kita sudah memberontak untuk dapat minyak. Soeharto ketika berkunjung ke Riau tahun 82 di depan dengan seorang penanya anggota DPR namanya Tan Meri Nasution mengusulkan tambahan ada minyak. Soeharto sambil melengos menunduk kepala, pikirkan rakyat di Gunung Kidul. Itu risiko. Saya tidak melihat penanya. Iya, apabila mengusul, pikirkan sambil menangis. Jadi, Riau itu sudahlah, jangan lagi Riau itu sudah teruk. Sampai, jadi mari kita berjuang daerah semuanya. Mari bersama jatuh kita akan juang. Dan saya lagi Carmilla ini favorit saya. Saya dapat jatuh. Saya sudah siapkan di rumah untuk minta anak-anak, tapi tertinggal. Kalau dia sudah pernah minta DPR 31 kali, DPR Riau 2 kali, Riau Provinsi Riau 2 kali, Riau 1 kali, itu tinggal jadi menteri aja. Kalau nggak jadi menteri, payah kau. Bedanya tak beda sekali. 3A, 3B, 3C, 3D. Nama Rehan dari KPMR Bogor, dari IPB University, dan alhamdulillah saat ini juga sebagai ketua BEM mahasiswa baru IPB University. Untuk kali ini izinkan saya untuk berdiskusi dan juga berdialog khusus kepada kakak kita Ibu Dr. Carmilla Sari yang dari DPR RI Dapil 1, dan kebetulan saya juga dari Rokan Hilir dari Bagan Siap Rapi asli Bagan Siap Rapi. Oke, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketum tadi, izin mengatakan bahwa pemuda itu nggak boleh diam. Maka hari ini saya akan menyampaikan ekspresi saya. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bu Carmilla tadi, bahwa generasi muda itu adalah nakoda selanjutnya. Nah, nakoda selanjutnya yang harus diperhatikan ialah yang pertama keberlanjutan dari jaminan hidupnya. Maka kali ini izinkan saya menyampaikan aspirasi terkait beasiswa yang ada di Riau. Ya, seperti sama-sama kita ketahui bahwa 2025 beasiswa Riau itu ditiadakan dengan alasan adanya efisiensi anggaran dan dialihkan ke dana demi keberlanjutannya mahasiswa Riau yang di tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam arti kata, saya sendiri juga merasakan sebagai mahasiswa itu tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Dan saya apresiasi bahwa di tahun 2026 diadakannya beasiswa Riau Cerdas yang dianggarkan 62M untuk 3.000 lebih mahasiswa. Namun, pada tahun saya itu terjadi yang namanya patahan generasi. Karena pada tahun saya itu tidak ada mendapatkan beasiswa. Seperti yang saya ketahui di Rokan Hilir itu ada beasiswa unggulan daerah, putusan daerah. Nah, pada tahun saya itu tidak ada. Maka izin bertanya, bagaimana caranya dari DPR RI khususnya Bu Carmilla dan juga mungkin jajarannya untuk memberikan bantuan dan juga dana bagi kami generasi patahan ini, karena sangat disayangi. Kami sebagai generasi yang tidak mendapatkan beasiswa
ingin sebenarnya menempuh pendidikan setinggi-tingginya untuk kembali lagi ke daerah Riau. Seperti tagline kita, ya, Rangka di Rantau Jiwa di Riau. Maka terakhir saya ingin sampaikan bahwa saya sendiri siap, ya, untuk berkontribusi di Riau ini. Seperti itu, karena bukan Milenial ini adalah role model bagi saya sendiri. Karena saya ingin menjadi seorang aktivis dan harapan yang melalui beasiswa ini bisa menjadi modal besar bagi saya dan juga teman-teman saya yang ada di sini. Mungkin sekian, dan akhir kata yang ingin saya sampaikan adalah kami percaya karena kami adalah nakoda, maka kalau bukan kami, siapa lagi yang akan membangun Riau ini? Terima kasih. Dari Pak Andreas Mara, dari Pak Abdul Hamid, dari Pak Nasrun, dari Mas Reha. Ini terkait masalah SDM harus tegak lurus dengan SDA. Terus kampus bidang persakitan di Riau belum ada. Riau darurat korupsi. Ini dari Pak Andreas Mara. Dari Pak Abdul Hamid ini terkait beasiswa yang umum maupun khusus. Ini harus jelas terarah klasifikasinya juga berhubungan dengan pertanyaan tadi dan Rehan tadi. Yang ketiga dari Pak Nasrun ini branding Riau, branding kegiatan dan sebagainya merupakan masukan untuk mudah menjadi penyempurnaan. Kami izin karena ini juga pertanyaan sepertinya ada untuk Pak Sekda ya. Pak Sekda yang tadi kita anggap sebagai keynote speaker. Tapi karena waktu juga terbatas, ini izin Kakanda karena ada agenda yang lain informasinya. Kami mohon kesediaan Kakanda untuk menjawab secara paralel Pak penanya ini. Dipersilakan. Oke, langsung ya, karena 11.56 sudah mau Jumatan. Pak, tadi kalau saya bukan yang Pak Adi, bukan yang Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid itu beasiswa umum dan khusus sekaligus dengan siapa, Adinda kita Raihan, bahwa untuk beasiswa akhir kuliah itu dimulai dari nol. Artinya kami meminta keaktifannya berkoordinasi dengan kami. Bulan Juni ini kami sudah menginput. Saya ada sekitar ratusan juga untuk memberikan kuota. Mohon diinfokan mahasiswa yang ada tinggal di Jakarta, tapi yang baru akan mau masuk. Jadi tolong diinfokan ke teman-temannya. Kami hanya minta dia bukti kuliahnya ya, bukti maksudnya sudah diterima di kampus itu. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa dibawa kemana karena saya komisi 10. Jadi yang di bawah dikti boleh negeri dan swasta. Nanti berikan tanda buktinya. Tadi sama Zuki nanti minta nomor koordinator dan bisa nanti kita koordinasi aktif juga bersama PA kami. Terus yang kedua Pak, untuk Pak Hamid, kalau yang umum dan khusus ini Rehan tadi juga karena sudah berjalan, berarti ini kan ongoing. Ongoing ini biasanya kami suka memberi di semester ganjil. Nah ini nanti mohon infonya karena sekarang masih semester 2, yang 3, 5, dan 7 setelah itu nanti mohon koordinasi pada kami. Ini karena kita banyak tidak mendapatkan informasi, makanya banyak miss. Nah nanti ada hal-hal lain, tidak kita berpikir untuk kita, untuk yang teman-teman yang belum masuk tapi mau sudah diterima, teman-teman kita di Riau tolong infokan pada kami. Terus juga Pak Nasrun, kalau untuk persoalan kami sesuai komisi kami. Saya di komisi 10 banyak Pak masalah P3K dan lain-lain. Mungkin belum terlihat datang biasa karena kan kita kan bertahap Pak untuk spek nasional dan segala macam. Tapi kami tidak hanya berpikir secara nasional, tapi kami utamakan untuk di dapil supaya aman. Mengenai mungkin kadang-kadang juga kami juga membantu bagaimana yang belum S1 supaya kita kuliahkan, supaya mereka dapat tunjangan sertifikasi, dan setelah itu banyak hal-hal lain terutama yang memang bermitra di komisi 10. Teman-teman lain kami kan ada 13 orang, nah itu mereka berkiprah lah sesuai dengan komisinya masing-masing, juga teman-teman kami di DPD sesuai dengan komitenya masing-masing. Kami berharap Bapak Ibu, walaupun ini singkat waktunya, kita tidak terputus silaturahmi, nanti silakan komunikasi dengan kami, tidak hanya di bidang pendidikan saja dan lain-lain, silakan. Terima kasih untuk saya, itulah tentang pendidikan, mungkin hal lain nanti bisa kita bicarakan karena waktunya terlalu pendek. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Andreas Mara, benar kita pernah dulu, bahkan saya bikin surat ya Pak, untuk semua ex usia migas, usia tua atau apa namanya, harusnya sangat bermanfaat untuk kita di pendidikan. Tapi di sisi kami kemarin dari BPK Riau itu juga menstok untuk semua negara-negara lintas yang tua, alat-alat yang dimusnahkan di Asia segala macam itu diberikan ke BLK dan SMK yang ada di Riau. Dan kemudian bahkan lebih dari itu, kita kemarin sebenarnya ini zamannya Pak Andi Rahman ya. Kita begini Pak, pekerja migas kita itu untuk sertifikasi itu mengeluarkan biaya harusnya cukup ya. Itu rata-rata sampai 15 juta satu orang, mulai dari proses sertifikasinya, kemudian sampai ongkos segala macam. Tapi kemudian kita punya gagasan, karena kita punya BUMD, SPL Langgar ketika itu, untuk memindahkan 1 tahun itu ada 15.000 orang pekerja migas yang harus disertifikasi supaya dia upgrading, kemudian mendapatkan pendapatan yang layak sehingga sebenarnya bisa lebih baik. Nah, gagasan kita waktu itu adalah memindahkan untuk Center of Excellence yang migas itu ke Riau gitu. Jadi cukup sertifikasi di Riau. Artinya kita bisa mensubsidi sebenarnya masyarakat kita yang sertifikasi itu dengan bantuan minimal dia tidak lagi mengeluarkan ongkos, kemudian kita bisa subsidi untuk mendapat sertifikasinya.
Itu saya rasa akan lebih masif. Tapi kemarin belum dilanjutkan berikutnya. Itu masalah kita sekarang menjaga dasar dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Tapi itu tetap dimasukkan dan tetap jadi catatan kita. Kalau sekolah sawit, alhamdulillah kita sudah punya di Kampar, kita punya politeknik Kampar itu sawit fokusnya. Kemudian di Pelalawan juga kita sudah punya sekolah tinggi sawit. Dan bahkan kita mengembangkan sekarang kampus-kampus. Jadi caranya tidak lagi kita jadi gini. Kalau kemudian kita menggunakan sumber daya kita untuk mengakses itu tadi, mungkin lama. Makanya salah satu cara yang saya katakan tadi, kita harus berebut 20% dari dana BPDP untuk pengembangan SDM sawit itu. Tapi kita rebut, kenapa saya patok angka 20? Karena memang 20% yang luas sawit nasional itu Riau. Artinya kita bisa manfaat dari pembuatan ekspor dan biaya keluar dari setiap CPO yang ada di Riau itu, kita ambil 4% dari BPDP-nya, kemudian 20%-nya kita alokasikan untuk Riau. Alhamdulillah sudah terwujud. Makanya ini tinggal didorong nih adik-adik kita. Makanya tadi Pak walaupun itu anggaran BPDP, tapi kita dinas perkebunan kabupaten kota dan kita ajak untuk sosialisasinya. Bahkan Akasindo dan semuanya ikut. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah anak-anak kita juga. Selanjutnya, boleh menarik dinas ya. Jadi saya visit ke Bawang bahwa untuk berebut kita 1,8 juta hektar dari 4 juta hektar tadi itu kawasan hutan. Itu sudah ada mekanisme. Saya waktu perkebunan dalam 7 bulan mewujudkan one map policy, kebijakan satu peta. Alhamdulillah 4 tahun didorongnya selesai Pak. 7 bulan kita selesaikan. Dan itulah bekal yang dipakai dari Satgas PKH hari ini bergerak di Riau. Jadi kami sudah kompilasikan antara izin usaha perkebunan, kemudian HGU perkebunan. Kami menemukan jadi titik-titik yang disita kemarin, contoh sudah lumayan ada 18 spot yang disita oleh Satgas PKH. Itu sudah dari one map policy-nya kita. Jadi irisan antara IUP yang dikeluarkan oleh bupati dari tahun kapan pun kami ambil alih di provinsi kita itu oleh Gubernur Kapasnya. Kemudian kita sampaikan dengan HGU. Karena di undang-undang perkebunan itu ada narasi dari makanya hukum. Setiap perusahaan perkebunan wajib memiliki izin usaha hak atas tanah dan perizinan berusaha. Dulu pasalnya pakai dan atau. Jadi hak atas tanah dan atau perizinan berusaha. Itulah makanya masalah di Riau itu salah satu saja perusaha waktu yang dapat dia hak atas tanah, tapi tidak dapat perizinan berusaha, go sekian ribu hektar di lahan. Tapi begitu undang-undang cipta kerja dihilangkan garis miliknya, otomatis akan menjadi dan ini mohon maaf kalau pengertiannya di orang hukum. Jadi harus memiliki hak atas tanah dan sekaligus perizinan usaha. Jadi kita uji kalau kemarin tidak ada lagi izin usahanya, hanya hak atas tanah contoh HGU saja, tapi tidak punya IUP atau sebaliknya punya IUP saja tapi tidak punya HGU. Ini sudah kemarin termasuk yang dikasih. Jadi dua-duanya wajib. Terus ketika kita punya sertifikat HGU dulu kan, baru punya izin bangunan. Kita pastikan itu semuanya ada di dalam. Alhamdulillah itulah salah satu langkah. Tapi malamnya kita berharap kemarin dari cita itu kegiatan kita. Tapi kemarin alhamdulillah Pak Gubernur kita sudah undang dinas. Mudah-mudahan tinggal gol ini dari berapa. Tapi kami nggak mau sebar-sebar Pak. Di sini dikasih kegiatan. Kita mau satu lapangan kita olah supaya efektif dan efisien dalam biaya pengelolaannya. Kemudian BPMD kita sudah siap begitu. Di sektor migas alhamdulillah dengan PI yang kita dapat hari ini Riau Petroleum kita sudah bahkan ikut berinvestasi. Kita punya REK sekarang di Cilacap dan segala macamnya. Alhamdulillah Riau Petroleum kita tidak hanya menerima PI saja hari ini, tapi sudah mengalokasi dan sebagian anggaran, tapi ikut melakukan proses di hilir. Yang orang migas tahu. Kemudian untuk TORA perhutanan sosial alhamdulillah dan yang sudah ada. Nah ini kalau Melayu ini sudah dapat perhutanan sosial, sudah dapat tidak ekspor, tidak dikelola. Akhirnya keputusan ambil alih sebanyak-banyaknya yang juga sekarang. Nah kami selamatkan sekarang dalam koridor Green for Riau. Jadi dari alhamdulillah untuk carbon trade untuk Riau kita sudah kawal ini Pak. Kebetulan saya minta untuk jadi koordinatornya. Alhamdulillah kami kemarin sudah sudah dipandang dan kita sudah selaras dengan program nasional. Masalahnya sumber voice implementer kita itu. Jadi kami kita hanya Riau saja, kalau Riau saja supaya manfaat untuk saya kembali ke Riau. Tentunya Pak Hamid terima kasih banget sudah diupdate penyakit itu dari saya menghadap langsung ke Menteri Pertanian. Sama kita tidak kompak. 3 sebenarnya topik itu untuk Riau. 2 untuk Inggit, 1 untuk Pekan Baru di Kenayan Raya. Itu untuk kayak tadi populer saya katakan 22 itu sudah masuk PSN. Tapi sekali lagi juga kita tidak satu. Mudah-mudahan setelah ini PM ini betul-betul jadi nomor 1. Kemudian beasiswa adik-adik, insya Allah manfaatkan saja bahwa adik-adik kita kesucian adik kita yang tahun 2026, 2025 tadi tugas bukan wilayah. Oke siap. Tapi ke depan kita pastikan. Jadi jangan ada lagi kekosongan itu. Meskipun kita kesulitan fiskal ini Pak, jujur. Wali Kota Pekanbaru protes. Kenapa? JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang kita iuran itu tadinya, jadi gini, kita pernah Riau itu zaman apa dan kita punya kelebihan windfall waktu itu, dapat uang banyak. Kebetulan saya kepada pemerintah, kita dapat
menaikkan pendapatan daerah dengan ikhtiar kita bukan bila wakil dari komisi itu mendorong kita komisi 3. Alhamdulillah kita sampai pernah ke APBD sampai kembali ke 2 digit. Nah hari ini karena semua sudah bisa dibersihkan. Oke. Intinya kita tetap ikhtiar. Pak PLT Gubernur Pak S. Haryanto hari kemarin ke Kampar. Kenapa ke Kampar? Menyerahkan data tunggakan pajak kendaraan bermotor dari Gubernur kepada Bupati Kampar. Ini belum pernah dilakukan. Jadi kemarin 2 hari sebelumnya saya mendampingi diserahkan ke Kota Pekanbaru 159 miliar tunggakan. Jadi kerjaannya wali kota. Jadi kerjaannya bupati karena 66% dari hasil itu nanti kembali ke kota melalui offset pajak. Jadi sinergi dan kolaborasi hebatnya wali kota Pekanbaru. Dia pakai PKK untuk datang ke rumah sekarang untuk pendataan itu. Yang mudah-mudahan ikhtiar bersama ini selagi kita kompak, selagi kita tidak sendiri, kita pasti hebat. Kabut asap ada lagi karena kemarin hujannya lebat. Mari bersama bantu sinergi karena sendiri-sendiri kita akan bergerak. Luar biasa dengan kita berkumpul ini, pikiran-pikiran cerdas yang selama ini tersembunyi ini sekarang menjadi terbuka. Karena itu prinsipnya PMRI hadir untuk menjadi rumah besar perantauan dan memberi kontribusi terhadap daerah. Dan itulah tagline kita, Raga Merantau, Jiwa Riau. Buku ini kita Riau untuk Indonesia itu sebetulnya ada makna lain. Kita tahu bahwa kontribusi sudah banyak, tapi menuntut itu ada ayat yang kita filosofi sebagai orang Melayu. Iya karena dulu, iya karena selain. Kita sudah memberikan persembahan pengabdian dan karya, tapi juga kita minta hak. Tapi di halaman terakhir di buku-buku kita ini sebetulnya adalah permintaan kita adalah untuk menuntut hak-hak Riau. Itulah hasil debat ini yang tadi Johan. Kalau hanya Riau untuk Indonesia, kesannya kita itu nyumbang terus. Nah, tapi orang Melayu itu kan begitu santun, kita sampaikan dulu kami dari nyumbang besar, tidak ada faktanya. Nanti saya juga minta menulis bahwa kita harus by riset, tapi itu sekarang Indonesia apa sumbangnya untuk Riau. Jadi itu sebenarnya seni saja. Nah, terakhir, kita sudah rasa-rasanya tim, saya minta nih, Adindra yang memang sekolahnya itu ada peneliti yang sudah berkelas, tiga-tiganya sudah sampai di Belanda, sekolah di Belanda. Mudah-mudahan usulan Sekda, saya pikir usulnya bisa cerdas tentang kata istimewa untuk dipertimbangkan. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Langsung saja, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyambung tulisan saya sama dengan Sekda tadi mengenai tenaga kerja. Ini sertifikasi dan pelatihan. Saya kepada teknisnya saja Pak Sekda. Kami minta dari PMRI Jakarta, kalau memungkinkan, kami akan melatih 2 orang per kabupaten yang ada di Jakarta, akan kita latih di Cepu, punya sertifikasi. Tolong kami jembatani, bisa masuk ke RAPP, bisa masuk ke BSP, bisa masuk ke PHR. Ini aja. Kalau memang itu permasalahan PTP, kita beri sertifikasi PTP. Kalau dia bernyakan, kebetulan dia bernyakan, saya yang akan membawa mereka ke Cepu. Untuk 2 orang saja. Ini udah nyata menurut saya. Jadi kita seminar itu ada hasilnya. Seperti bukan bilang tadi kan luar biasa itu. Dia ada beasiswa, lapor ke saya. Ini yang harusnya menurut saya yang harus akan kita teruskan. Tadi saya juga sudah berbicara dengan Pak Sekda, seminar ini juga akan kita ulangi lagi ya Pak Sekda ya, dari waktu yang lebih lama agar hasil yang kita dapatkan lebih produktif. Dan begitu juga mengenai lambang kami. Lambang tadi kalau kita sambungkan dengan Bapak tadi, itu besi-besi bekas banyak, di kami juga banyak besi-besi bekas. Itu bisa dilambang seperti selendang itu. Banyak bekas pada jubing bekas itu yang bisa diminta oleh Pemda melalui Menteri Keuangan, yang SK kami kan Dirjen Migas. Rekomendasi itu bisa kita buat di masjid-masjid dan di kantor-kantor pemerintah. Besi-besi jubing tinggal modal perluasan yang perlu dipikirkan. Demikian menurut saya, ini lebih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten banget teman-teman untuk pamungkas ini. Singkat aja, ikan spot, ikan kamus, boleh dibuat makin bagus. Tadi yang tadi mau oke Pak, memang dari 5 juta targetnya 5 juta yang baru disita itu 3 juta. Nah kalau lahan-lahan tersebut dibiarkan disita nggak dikelola, saya setuju untuk diserahkan pada masyarakat. Dulu kita membangun transmigrasi, membangun itu sudah ada sawitnya. Tinggal masyarakat Riau menikmati. Tapi nanti koperasi, melalui koperasi boleh. Tapi nanti pos koperasi hanya menggunakan kartu, kemudian rakyat tidak menerima manfaat. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sekali lagi kita berikan dulu untuk Kino dan para narasumber. Ini kalau dilanjutkan ini tidak cukup waktu ini yang itu. Mungkin tidak punya waktu dan kesempatan lain. Mohon maaf para penanya disimpan dulu. Kita cari waktu dan kesempatan yang lain. Baik. Saya Pak terakhir. Alhamdulillah. Banyak sekali Pak. Paling sedang ikan pantau, lebih sedang ikan kelatau. Walaupun pelanggan yang tahu, jiwa harus tetap beliau. Ayo dibuang karena di sana banyak garu dan nama. Jangan dibuang adat dan budaya karena di sana banyak tunjukkan aja. Alhamdulillah.
belakang membawa pesan untuk bangsa. Dialog terakhir semangat tetap menyambut Indonesia menjadi kejayaan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video nih. Raga dirantau. Raga dirantau.